Bab 431, Dorongan Spiral. Lautan bawah tanah mengamuk, menimbulkan gelombang yang hendak melahap langit. Ledakan itu menyebar dalam lingkaran cahaya putih. Semua penggarap terlempar ratusan meter jauhnya. Di tengah dada skeleton dragon, kecerahan perak muncul. Tubuh monolitiknya dipindahkan puluhan meter ke belakang. Namun, serangan Sparkle yang tak terhentikan akhirnya terhenti karena tumpukan tulang perak. Tidak menelusurinya, semua penggarap kesal, dengan keputusasaan memenuhi mata mereka. Di dalam kokpit Sparkle, Li Yao berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Rambutnya yang berantakan tiba-tiba memanjang dan menutupi bahunya. 2/3-nya berubah menjadi merah darah, melayang di udara meskipun tidak ada angin dan terbakar seperti api yang berkobar. Jauh di dalam otaknya, energi spiritualnya terkondensasi menjadi mutiara transparan yang tak terhitung jumlahnya yang membombardir titik cahaya berkilauan di tengah otaknya. Benih rohani, itu adalah benih spiritual dari Dewa Besi Yanba, seorang penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Ledakan. Di bawah ratusan tabrakan per detik, titik cahaya yang berkilauan tiba-tiba menyusut, dan kemudian mengeluarkan kecerahan dan panas yang tak ada habisnya, seolah-olah supernova telah meledak di dalam otak Li Yao. Badai energi spiritual yang mendominasi langsung menyapu tubuhnya dan menelan seluruh selnya. Kekuatan yang berasal dari makhluk primordial pada awal evolusi dan terkubur di bagian terdalam sel telah terbangun. Setiap sel Li Yao tampaknya telah mengalami evolusi secepat kilat dari plankton menjadi trilobita, menjadi hiu, menjadi sarcosuchus, dan menjadi tyrannosaurus. Gerbang kuno yang telah disegel selama jutaan tahun dibuka. Kekuatan purba telah dibebaskan. Ho, Li Yao mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Gelombang suaranya sepertinya telah menyatu menjadi sesuatu yang nyata, seolah-olah dia baru saja mengeluarkan sekumpulan tinta hitam. Ukuran tubuhnya tiba-tiba bertambah, dan garis-garis emas gelap muncul di kulitnya. Kecemerlangan emas juga muncul di matanya yang merah. Aktivitas sel otaknya melonjak melampaui 1000% segera setelah dia memasuki kondisi ledakan benih. Makhluk raksasa emas gelap yang tak terhitung jumlahnya, hiu drakonik, sarcosuchus, hydra, tyrannosaurus, dominator yang dulunya kejam dalam sejarah evolusi muncul di belakang Li Yao, saling tumpang tindih. Hua, di sekitar kokpit, kabel kristal setebal boa tiba-tiba melepaskan diri dari rak fiksasi dan menari dengan liar di sekitar Li Yao. Bayangan raksasa emas gelap di belakang Li Yao berubah menjadi ribuan garis emas dan membentang di sekitar kabel kristal. Atas perintah prosesor kristal mainframe, mereka menyerang bor sinar mistik. Spiral emas tiba-tiba muncul di permukaan bor, yang kecepatannya lebih tinggi dari sebelumnya. Meledak, raung Li Yao, ledakan. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, bor sinar mistik menghantam pelindung tulang perak di dada skeleton dragon hingga berkeping-keping dengan peningkatan kekuatan purba dan menggali ke dalam lubang. Tusuk, serang, tembus. Bor sinar mistik itu bergerak maju terus-menerus, terlepas dari bagaimana benda lunak yang kuat dan aneh itu mencoba memblokirnya. Kemerahan di bagian tengah tubuh skeleton Demon sepertinya menyadari bahwa ia dalam bahaya. Ia menyusut dan menggigil seperti lilin yang tertiup angin. Pada saat kritis, 9 lengan skeleton dragon mundur secara tiba-tiba dan menghancurkan cangkang Sparkle dengan brutal tanpa mempedulikan para penggarap lainnya. Ledakan. Cangkang Sparkle belum sepenuhnya diperbaiki akibat erosi ribuan tahun. Melawan serangan kekuatan penuh skeleton dragon, serangan itu segera penuh dengan penerobosan. Retakan, dan bahkan lubang raksasa, bermunculan di banyak tempat. Lengan skeleton dragon menembus bagian dalam Sparkle seperti seekor naga yang menyelam ke laut. Sambil mengertakkan giginya, Li Yao menyegel semua kabin yang disusupi dan meninggalkannya pada prosesor kristal. Lengan skeleton dragon tidak bisa menembus kokpit untuk sesaat. Oleh karena itu, mereka mendorong Sparkle menjauh. Maju dan mundur. Kedua kekuatan yang tak terbayangkan itu menemui jalan buntu. Sparkle berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga strukturnya mengeluarkan suara melengking yang membekukan darah seolah-olah akan pecah kapan saja. Li Yao membuka tangannya. Jantungnya berdebar kencang seperti drum, sementara api kehidupannya berkobar lebih dahsyat dari sebelumnya dan mendorong bor sinar mistik ke depan tanpa mempedulikan hal lain. 5 meter, 7 meter, 10 meter, bor sinar mistik menembus jauh ke dalam dan hanya berjarak 5 meter dari inti merah. Lusinan peralatan sihir kuno yang disimpan di dalam tubuh skeleton dragon semuanya dipicu dengan gila-gilaan. 4 peralatan magis seperti perisai berdiri di jalur bor sinar mistik dengan cepat. 7 pedang terbang menggores sinar mistik secara brutal, menghasilkan cahaya warna-warni. Sebaliknya, 2 peralatan sihir berbentuk labu, menyemburkan gas berbisa berwarna ungu dan merah tua tanpa henti. Peralatan ajaib lainnya menabrak bor seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Latihan sinar mistik terus bergerak maju. Peralatan sihir seperti perisai meledak. 7 pedang terbang itu patah. Kedua peralatan sihir berbentuk labu itu hancur berkeping-keping. 4 meter, 3 meter, 2 meter, lari. Para penggarap yang mengamati situasi di pinggiran semuanya melancarkan serangan lagi sekarang setelah 9 lengan skeleton dragon ditempati oleh Sparkle. Tapi mereka sadar betul bahwa serangan mereka hanyalah goresan pada skeleton dragon. Kunci kemenangan bergantung pada Li Yao. Saat ini, hanya ada 1 meter antara bor sinar mistik dan inti merah skeleton dragon. Namun,
Terhalang oleh 9 lengan tulang dan peralatan sihir kuno yang tak terhitung jumlahnya, Sparkle bergerak semakin lambat. Di dalam kokpit, Li Yao terengah-engah, matanya tampak hampa. Darah hitam keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya. Dia tersandung dan jatuh dengan satu lutut. Menjulurkan kepalanya, Li Yao menatap kemerahan aneh di tengah sinar cahaya dan mengantarkan bagian terakhir dari api kehidupannya dan sisa momentum susunan rune kekuatan untuk mendorong Sparkle maju, maju dan maju. 2 meter, 1 meter, setengah meter. Setiap sentimeter ke depan berarti ratusan tabrakan dengan peralatan sihir kuno. Bor sinar mistik akhirnya diredam. Kecepatan Sparkle semakin rendah, hingga tertahan oleh lebih dari 10 pecahan perisai yang rusak dan terhenti ketika jaraknya hanya setengah meter dari inti merah Skeleton Dragon. Berhenti. Semua penggarap merasa darah mereka membeku. Terlalu terkejut untuk menahan diri, seorang penggarap yang terluka parah diserang oleh kekuatan mental Skeleton Dragon dan berseru dengan putus asa di saluran komunikasi. Semua sia-sia. Usaha kita semua sia-sia. Skeleton Dragon adalah iblis kuno yang mematikan dari 40.000 tahun yang lalu. Kami, para penggarap tahap dasar, tidak punya peluang melawannya sama sekali. Seolah-olah untuk membuktikan apa yang dia katakan, Sparkle didorong mundur sedikit demi sedikit setelah gemetar selama 1 menit dalam persaingan 2 kekuatan tangguh. Bor sinar mistik masih berputar dengan cepat, tetapi rangkaian kekuatan Sparkle telah meledak satu persatu. Susunan rune yang tersisa masih jauh dari cukup untuk memberikan dorongan yang cukup. Oleh karena itu, Skeleton Dragon mendorongnya kembali perlahan tapi pasti. Di dalam kokpit, komponen dan unit meledak satu demi satu, dan semakin banyak berkas cahaya yang jatuh ke dalam kegelapan total. Struktur Sparkle secara keseluruhan juga berada di bawah tekanan yang luar biasa. Itu akan hancur dalam waktu kurang dari 5 menit. Kegigihan terpancar dari mata Li Yao saat dia mencoba berdiri. Namun dia tetap terjatuh ke tanah setelah menggigil sesaat dan memuntahkan seteguk darah hitam. Batasi, ini, batasku. Aku tidak bisa mengalahkannya. Itu adalah iblis mematikan yang tak tertandingi 40.000 tahun yang lalu dan pasti jauh lebih kuat daripada penggarap tahap transformasi keilahian ketika ia berada di puncaknya. Aku tidak bisa mengalahkannya meskipun ia hanya memiliki beberapa persen dari kemampuan aslinya. Li Yao sedang kesurupan. Keraguan dirinya segera terdeteksi oleh Skeleton Dragon, yang meluncurkan gelombang mental besar yang menyerang otaknya. Sekali lagi, Li Yao dihadapkan pada neraka di bumi. Kota tombak terapung, kampung halamannya, dan lembaga perang terpencil, sekolah induknya, adalah tumpukan mayat dan lautan darah. Semua keluarga dan teman-temannya serta semua orang yang dia kenal, Ding Lingdang, Yuan Manqiu, Peng Hai, Guan Xiong, Meng Jiang, Jiang Shaoyang, kepala sekolah Mao, kakek Wang, dan seterusnya semuanya menangis dan menjerit di lautan darah, sebelum mereka berubah menjadi tumpukan tulang. Guntur yang tak tertahankan bergemuruh di dalam otaknya berulang kali. Kamu hanyalah seekor semut di tahap fondasi bangunan, dan kamu berani menyakitiku seperti ini. Segera, pemandangan ini akan menjadi kenyataan di duniamu, rumahmu, keluargamu, dan teman-temanmu. Sementara itu, kamu akan dilebur dan menjadi bagian dari diriku. Kekacauan dan pembantaian besar akan dimulai olehmu sendiri. Haha, hahaha. Huhu, Li Yao terengah-engah. 2 aliran darah mengalir dari matanya. Adegan kejam itu tidak menerornya tetapi memicu sisa keinginan bertarung di bagian terdalam tubuhnya. Hanya itu yang tersisa saat ini. Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi sesuai keinginanmu. Saya tidak akan membiarkan Anda menghancurkan rumah saya, keluarga saya, teman-teman saya, rekan senegara saya, dan peradaban saya. Apa yang saya lakukan? Dorongan dari susunan power rune tidak cukup. Keadaan ledakan benihku akan segera berakhir. Energi spiritual kapal perang hampir habis. Kekerasan dan kecepatan putaran bor semakin berkurang. Tidak ada senjata lain di Sparkle. Aku bahkan tidak bisa meledakkan diri dan binasa bersamanya. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Li Yao membenamkan kepalanya di tangannya dengan kesakitan. Dia menahan serangan mental Skeleton Dragon sementara dia dengan cepat mencari inventaris peralatan sihir di Sparkle, samar-samar berharap dalam keputusasaan yang luar biasa untuk menemukan senjata fatal yang tersembunyi. Tiba-tiba, tubuhnya membeku seperti disambar petir. Ekstasi keluar dari matanya. Sesaat kemudian, Li Yao menjadi tenang, agak menakutkan. Sparkle masih didorong oleh Skeleton inci demi inci. Arai power rune lainnya telah meledak, mengakibatkan hilangnya dorongan sebesar 7%. Kapal perang itu jelas-jelas miring sekarang. Tapi Li Yao sudah memasang senyuman kejam. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengubah kedua tangannya menjadi ratusan bayangan kabur dan memunculkan badai informasi pada berkas cahaya. Ding Lingdang. Sementara Li Yao beroperasi dengan cepat untuk mematikan dan menghidupkan komponen dan unit tertentu serta mengkonfigurasi ulang jalur sirkulasi energi spiritual, dia berkata dengan lembut di saluran komunikasi, dan yang lainnya. Tolong hentikan tembakan dan jaga jarak setidaknya 200 meter dari Sparkle. Mungkin karena suaranya yang luar biasa tenang, Ding Lingdang, yang selama ini tinggal bersamanya, merasakan ada yang tidak beres. Dia menjerit, Li Yao, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak akan melakukan gerakan meledakkan diri, kan? Li Yao tersenyum dan menjawab, jangan konyol. Peledakan diri terlalu klise bagiku. Selain itu, cadangan energi spiritual pada Sparkle tidak mencukupi. Aku tidak bisa meledakkan apapun meskipun aku mau.
Meledakkan Mystic Skeleton Battle Suit saja tidak cukup untuk meledakkan Skeleton Dragon. Hentikan omong kosong itu. Aku sangat mengenalmu. Kamu pasti sedang mengarang beberapa trik kotor. Ding Lingdang berteriak, ayo, bicaralah. Apa yang kamu rencanakan? Li Yao mengertakkan gigi dan tetap diam. Dia menyisihkan 30% dari kemampuan komputasinya untuk mempertahankan fungsi normal dari bor sinar mistik dan susunan power rune, sementara dia membangun model sirkulasi energi spiritual yang baru dan bahkan lebih rumit dengan sisa 70% dari kemampuan komputasinya. Sekelompok komponen dan unit yang belum pernah digunakan dalam pertempuran sengit sebelumnya telah diaktifkan. Li Yao. Mendengar tidak ada jawaban untuk waktu yang lama, Ding Lingdang hampir menangis, tetapi kata-katanya tetap keras kepala seperti sebelumnya. Aku tidak pernah menghentikanmu melakukan apapun. Apapun yang kamu lakukan, aku selalu percaya padamu dan mendukungmu. Namun, dengarkan aku baik-baik. Apapun yang kamu lakukan, jangan mati. Jangan pernah mati. Jika kamu berani mati begitu saja tanpa memberitahuku, aku bersumpah, bahkan jika jiwamu jatuh ke tingkat terdalam neraka, aku akan langsung membuka gerbangnya, menyeret kembali jiwa malangmu, memasukkanmu ke dalam boneka, dan meledakkannya, kepala bodohmu lagi. Bab 432, Pilihan Li Yao. Aku tidak akan mati, kata Li Yao lembut. Itu seperti janji pada Ding Lingdang dan gumaman pada dirinya sendiri. Semakin cepat tangannya bergerak, wajahnya menjadi semakin tenang. Suaranya yang tegas terdengar di telinga semua orang seperti bintang jatuh yang tak terhentikan. Aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti tidak akan mati. Aku hanya akan pergi sebentar. Tetapi aku akan segera kembali lagi. Aku akan kembali ke sektor asal surga dan bertarung denganmu dan semua orang dengan perlengkapan sihir luar biasa di bawah kakiku. Jauh. Semua orang bingung. Ding Lingdang entah bagaimana bingung. Kemudian, dia menyadari apa yang sedang terjadi seolah-olah ada kilat yang menyambar pikirannya. Dia kehilangan kendali dan berseru, Li Yao, kamu. Li Yao menggilat bibirnya yang kering dan menyambungkan kabel kristal terakhir. Sirkulasi energi spiritual baru mulai berfungsi. Apapun yang tersisa dari cadangan spiritual di kapal perang melonjak dengan gila-gilaan menuju sistem lompat luar angkasa. Susunan teleportasi besar di tengah Sparkle tiba-tiba berkilauan. Pola spiritual dan susunan rune memancarkan kecemerlangan warna-warni yang beriak seperti pelangi. Sebagai kapal perang eksplorasi multiguna, sistem lompat luar angkasa yang dimuat di Sparkle jauh melebihi skalanya, itu seharusnya dipasang pada kapal perang kekuatan utama yang panjangnya lebih dari 3.000 meter. Biasanya, Sparkle dan semua material yang berada 5 km di dekatnya dapat diangkut ribuan tahun cahaya jauhnya dengan jangkauan teleportasi terkunci di 50%. Ketika material surgawi dan harta karun bumi yang terlalu besar untuk disimpan atau dibedah terdeteksi di konstelasi asing, material tersebut dapat diikat ke cangkang Sparkle dan diteleportasi kembali ke markas dengan meningkatkan jangkauan teleportasi menjadi 60% atau bahkan lebih tinggi. Namun saat ini, Li Yao telah mengabaikan peringatan tersebut dan menetapkan jangkauan teleportasi sebesar 120% secara paksa tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Akibatnya, segala sesuatu dalam jarak 100 meter kubik Sparkle akan menjelajahi lautan bintang dengan menghancurkan kehampaan. Menghancurkan kekosongan berarti masuk ke alam semesta 4 dimensi dari alam semesta 3 dimensi sebelum dikompresi kembali. Itu adalah proses yang sangat berbahaya. Bahkan para penggarap yang memiliki energi spiritual berlimpah di kapal luar angkasa yang cangkangnya masih utuh mungkin akan menderita konsekuensi serius karena menerobos kekosongan setelah lompatan luar angkasa. Tidak dapat dihindari bagi makhluk manapun yang menjalani proses tersebut. Saat ini, Skeleton Dragon lebih lemah dari sebelumnya. Untuk melakukan serangan balik terhadap bor sinar mistik, ia pasti menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Li Yao tidak percaya bahwa ia dapat menjaga dirinya tetap aman dan sehat hanya dengan tubuhnya dalam lompatan luar angkasa yang gila. Kemungkinannya 10/1 bahwa tubuhnya akan terkoyak oleh badai kosmik yang tak ada habisnya. Selain itu, Li Yao tidak memasukkan koordinasi tujuannya karena kurangnya peta bintang. Bahkan jika Skeleton Dragon cukup beruntung untuk selamat dari bencana tersebut, karena Sparkle dapat dipindahkan ke titik acak manapun dalam jarak lompatan luar angkasa terjauh, keduanya akan berada jauh dari sektor asal surga dimanapun mereka berakhir di alam semesta tanpa batas. Ini adalah rencana utama yang dibuat Li Yao sekarang karena dia terjebak dalam situasi tanpa harapan. Karena sebagian besar energi spiritual disuplai ke sistem lompat luar angkasa, bor dan susunan power rune melambat secara tiba-tiba. Skeleton Dragon berada di bawah tekanan yang jauh lebih sedikit dan mendorong Sparkle keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang semakin tinggi. Pada awalnya, ia sangat gembira dan berpikir bahwa Li Yao sudah menyerah karena kelelahan. Namun sesaat kemudian, ia merasakan bahaya besar akan datang. Di Sparkle, pengelola tingkat master yang menyerupai logam cair berkerumun di tempat-tempat yang rusak akibat intrusi lengannya dan mengisi lubang-lubang itu dengan cara apapun. Sementara itu, sejumlah besar busa super lengket yang dimaksudkan untuk menutup retakan sementara muncul disemprotkan ke dalam kabin. Sebagai iblis tangguh 40.000 tahun yang lalu, Skeleton Dragon juga memiliki kemampuan komputasi yang luar biasa. Berdasarkan petunjuk-petunjuk kecil ini, ia langsung merumuskan kemungkinan yang mematikan. Sesaat, Skeleton Dragon menjerit kebingungan dan marah.
Gelombang mentalnya menembus cangkang kapal perang seperti piton es yang tak terhitung jumlahnya ke bagian terdalam otak Liao di mana mereka menangkap beberapa pemikiran telepati yang memantul secara gila-gilaan. Sepersepuluh detik kemudian, Skeleton Dragon mengetahui rencana Liao sejelas Liao. Apa yang sedang kamu lakukan? Kapal perangmu sudah berlubang. Tidak mungkin kapal itu bisa mendukung lompatan luar angkasa. Kapal itu pasti akan terkoyak. Bahkan jika Anda cukup beruntung untuk berhasil, kami berdua mungkin akan diteleportasi ke area tandus di alam semesta yang jauh dari bintang, planet, dan pecahan dunia karena Anda tidak memiliki peta bintang sama sekali. Kami tidak akan melakukannya mampu mengambil material atau energi apapun dan akan mati kelaparan dalam kegelapan. Berhenti di situ. Liao linglung sejenak. Lalu, wajahnya bersinar karena geli. Jadi, kamu juga takut mati. Liao meludahkan seteguk air liur bercampur darah. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menyegarkan pandangannya yang sudah kabur. Tangannya mempertahankan kecepatan tinggi yang sama dan jari-jarinya hampir patah. Akhirnya, semua parameter telah ditetapkan, dan semua operasi selesai. Tidak, susunan teleportasi tidak boleh diaktifkan. Tengkorak naga berteriak. Inti merah di tengah tubuhnya menyusut menjadi kumpulan kecerahan berbentuk telur seukuran jantung manusia, sebelum tiba-tiba memantul dan melepaskan puluhan ribu benang merah. Benang merah itu menembus ke depan dengan cepat seperti busur listrik. Mereka menghindari pancaran sinar mistik dan menembus kokpit ke dalam otak Liao seolah cangkang padat kapal perang itu bukanlah apa-apa. Ah, mata Liao melotot lebar. Kakinya telah meninggalkan lantai, karena busur listrik merah mencengkeram lehernya. Matanya telah berputar ke belakang dan dipenuhi bagian putihnya. Anggota tubuhnya kram hebat. Skeleton Dragon telah membakar jiwa iblisnya dengan liar meskipun tubuhnya terluka parah dan melepaskan serangan mental yang paling hebat, mencoba mengambil alih kendali tubuh Liao. Retakan. Sendi-sendi Liao mengeluarkan suara mencicit yang membekukan darah. Lengannya dipelintir dengan cara yang tidak wajar. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melawan, lengannya mendekati menu operasi dan akan membatalkan parameter lompatan luar angkasa yang baru saja dia atur. Otak Liao dipenuhi oleh lautan darah yang melonjak. Dari bagian terdalam dari pusaran merah terdengar suara-suara yang tak terhitung jumlahnya. Berhenti sekarang. Kamu akan mati. Ada yang suaranya kasar, ada yang bernada tinggi, ada yang naif dan kekanak-kanakan, ada yang sudah tua dan bercampur dengan batuk, semua suara itu berkumpul, memancarkan godaan yang memikat dan menggugah jiwa. Ya, itu anakku. Batalkan teleportasi dan bergabunglah dalam pelukan naga tengkorak bersamaku. Wajah besar Wang Ji yang sangat bengkok kembali melayang di depan Liao dan menyeringai mengerikan. Liao terengah-engah seperti banteng. Setiap persendiannya gemetar. Tangannya menyentuh berkas cahaya yang sepenuhnya di luar kendalinya. Jiwa Skeleton Dragon ratusan kali lebih kuat daripada jiwa Liao. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh penggarap tahap dasar bangunan kecil. Dialog muncul di sorotan cahaya, apakah Anda ingin membatalkan lompatan luar angkasa secara acak? Saat itu, kekuatan mental Skeleton Dragon telah turun ke bagian terdalam otak Liao. Namun sebatang pohon emas raksasa yang berkilauan kemudian mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dan tak terkalahkan. Itu adalah jiwa luar biasa yang ditinggalkan oleh Ouyezi yang belum dicerna dan diserap oleh Liao. Kekuatan mental Skeleton Dragon segera hilang seperti piton es yang dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Apa ini? Skeleton Demon tersentak tak percaya dan bingung, tidak tahu mengapa otak seorang penggarap panggung fondasi bangunan harus mengandung kekuatan jiwa yang bahkan lebih besar daripada penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Di kepala Liao, miliaran suara memikat berubah menjadi miliaran jeritan, dan kemudian menghilang ke udara seperti vampir yang bertemu sinar matahari. Dengan menggigil, Liao kembali pada dirinya sendiri. Skeleton Dragon juga pulih dari keterkejutannya, dan meluncurkan serangan mental sekali lagi, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan kedua. Mata Liao sejernih air, tempat banyak sosok tinggi dan perkasa melayang. Dia mengingat Dingin, Wei Qingqing, dan 5 penggarap lainnya yang menyerang raksasa iblis yang dibentuk oleh nyamuk perak berwajah hantu dengan gagah berani demi melindungi semua orang biasa di kereta kristal, termasuk dirinya sendiri. Dia mengingat semua penggarap dan tentara yang telah bertempur dengan gagah berani dalam pertempuran berdarah di kota Verdan Taren dan Perang 7 Kota. Dia juga mengingat senior Gao Xingche yang telah menghapus identitasnya, masa lalunya, istri dan anak-anaknya, semuanya kecuali misi terakhirnya, hanya untuk memenuhi tanggung jawabnya. Masing-masing dari mereka tampak berdiri di belakangnya dan tersenyum padanya, sementara mereka menahan pemboman mental Skeleton Dragon untuknya. Liao tersenyum dan berkata dengan lembut di saluran komunikasi, Ding Lingdang, saya merasa bahwa saya belum sepenuhnya terbangun sebagai seorang kultivator, sampai saat ini. Liao, aku akan menunggumu. 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, aku akan menunggumu. Bahkan jika kamu diteleportasi ke ujung kosmos, aku akan tetap menunggumu. Kamu harus datang kembali. Kamu akan kembali. Ding Lingdang terisak dan berteriak dengan suaranya yang paling keras. Jangan berani-berani. Beraninya kamu. Tidak, Skeleton Dragon memutar dan berjuang untuk melepaskan diri dari Sparkle. Tapi 9 lengannya telah menembus Sparkle terlalu dalam sehingga tidak bisa ditarik dengan cepat. Di bawah kerja keras para pengelola level Master, mereka telah menyatu dengan Sparkle. Bagaimana ia bisa membebaskan dirinya dengan cepat? Sebaliknya,
Liao memanfaatkan kejutan jiwa Skeleton Dragon dan mendorong Sparkle lebih jauh ke depan. Bor sinar mistik menembus secara brutal sekali lagi. Upaya Skeleton Dragon sebelumnya terbukti sia-sia. Retakan. Dalam persaingan untuk menguasai tubuhnya, tulang ruas, lengan bawah, dan tulang belikat Liao di sisi kanan tubuhnya semuanya patah. Seluruh lengannya menjuntai bebas. Tapi dia mendapatkan kembali kendali atas tangan kirinya, yang melesat keluar dan menunjuk dengan lembut pada berkas cahaya seperti kilat. Sistem lompat luar angkasa berhasil diaktifkan. Untuk sesaat, Sparkle, serta Skeleton Dragon yang terjerat, menjadi hantu, seolah puluhan bayangan mereka tumpang tindih di tempat aslinya, sebelum berubah menjadi kepulan asap dan menyebar terus-menerus. Ah, Skeleton Dragon tidak pernah setakut ini. Di bawah kekuatan kasarnya yang tak terbayangkan, 3 lengannya patah dari akarnya, sementara ia menjerit kesakitan karena kesakitan yang luar biasa. Tapi tidak ada waktu. Bagian depan Sparkle hampir seluruhnya merangkak ke dalam tubuhnya. Miliaran bintang bersinar dan menyebar dari susunan teleportasi, menghiasi Skeleton Dragon dalam bola kristal yang berputar cepat dengan diameter lebih dari 100 meter. Pemandangan indah itu membuat kagum semua penggarap yang menontonnya. Mereka berdua bisa mendengar teriakan dan geraman pedih Skeleton Dragon dan akhirnya memohon, dan batu keras serta napas berat Liao di saluran komunikasi. Dalam beberapa detik, bola kristal itu sudah berputar begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Kecerahannya ratusan kali lebih mempesona dari sebelumnya. Mata para penggarap kemudian dipenuhi dengan warna putih bersih, membuat mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya bisa mendengar ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah alam semesta telah dibor oleh Liao. Saat mereka membuka mata lagi, Sparkle dan Skeleton Dragon telah hilang. Yang tersisa hanyalah pecahan bola kristal yang terkoyak, yang mengapung di air laut seperti ribuan bulu burung nasar yang cemerlang, hingga perlahan-lahan menyebar. Adegan itu terukir di hati semua penggarap yang hadir selama-lamanya. Bab 433, Pahlawan Gemilang. 1 bulan kemudian, di sektor asal surga, semua tokoh penting dari Federasi Bintang Kemuliaan dan penggarap utama sektor ini telah menuju ke kota Bintang Imperial dan berkumpul di kuil Bintang Jatuh di pusat kota yang telah dibangun untuk menghormati para pahlawan yang dikorbankan. Lebih dari separuh anggota parlemen, panglima beberapa pangkalan militer, komandan armada pertama, keempat, dan ketujuh, para pemimpin dan tetua dari 100 sekte teratas, kepala sekolah, dekan, dan profesor dari 9 universitas elit, ketua dari Asosiasi Pemburu Iblis, anggota Dewan dari Asosiasi Penghilangan, para ahli terkemuka di antara para penggarap yang tidak terafiliasi, bersama dengan para jurnalis dari media dan situs web paling berpengaruh di federasi, semuanya memperbaiki keadaan mereka, mata tertuju pada kuil Bintang Jatuh. Setiap orang yang datang ke tempat ini adalah seorang pemimpin terkenal di bidangnya masing-masing, yang batuknya cukup memicu gempa bumi dalam perdagangan mereka. Namun saat ini, para selebritas ternama semuanya berdiri tegak dengan hikmat. Lagu kebangsaan diperdengarkan. Bendera naga bintang 9 yang bangkit perlahan-lahan berkibar di depan kuil Bintang Jatuh dan berkibar tertiup angin. Para martir dari Federasi Star Glory telah binasa seperti bintang jatuh, tetapi pengorbanan mereka telah menghasilkan bendera pertumpahan darah yang berkibar di tiup angin. Naga besar yang berhenti di langit tertinggi menginjak semua bintang sedang mengamuk dengan mulut dan cakarnya terbuka lebar. Di dalam kuil Bintang Jatuh, orb patroler yang binasa diwakili oleh holograf, serta video pertempuran yang intens dan memicu. Su Haoran, ketua parlemen dan penggarap panggung jiwa yang baru lahir, berjalan ke depan dengan langkah berat, dan melihat sekeliling seolah matanya bersinar, membuka mulut untuk berbicara. Hari ini, saya ingin mengungkap operasi rahasia kepada seluruh warga Federasi Star Glory sebagai ketua parlemen. Sementara itu, saya juga ingin memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua penggarap yang tewas dalam operasi rahasia bersama dengan semua warga Federasi Star Glory. Karena mereka telah menyelamatkan seluruh federasi. Sebulan yang lalu, kami mengirimkan 5 tim bintang dengan 30 orb patroler untuk menjelajahi orb gaib bernama Ultimaci. Baru setelah kita mencapai Ultimasi, kita mengetahui bahwa nama sebenarnya dari planet ini adalah Boneyard, dan ada iblis mengerikan yang bersembunyi 10.000 meter di bawah tanah. Setiap kota, tambang, dan pertanian di Star Glory Federation, dan semua tempat lain yang terhubung ke Nexus spiritual dan memiliki fasilitas pancaran cahaya, menyiarkan upacara peringatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria dan wanita, yang muda dan yang tua, semua orang meninggalkan pekerjaan mereka dan mendengarkan dengan cermat pidato pembicara Su Haoran dengan sepenuh hati. Dalam lebih dari 10 menit pidatonya, tidak ada satupun kalimat retorika propaganda. Su Haoran menceritakan kisah yang menggetarkan jiwa dan mendidihkan darah secara perlahan dan menyentuh. Selain para martir yang telah mati demi federasi, ada seorang kultivator khusus yang mengorbankan dirinya pada saat kritis dengan kebijaksanaan dan keberanian dan memindahkan Skeleton Dragon ke tempat lain di alam semesta tanpa batas. Dia menyelamatkan sektor asal surga dan kemuliaan bintang. Federasi. Dia adalah pahlawan sejati federasi, seorang penggarap yang pantas namanya dikenal. Saat ini statusnya belum diketahui. Kemungkinan besar dia masih terhanyut di kedalaman lautan bintang. Namun, kita masing-masing percaya bahwa dia masih hidup dan tidak tersesat dalam turbulensi kosmik. Dia telah mengambil langkah pertama untuk menaklukkan alam semesta atas nama Federasi Kemuliaan Bintang dan Peradaban Manusia di sektor asal surga. Namanya Liao. Mulai saat ini,
nama Herring Liao dikenal oleh semua orang di Federasi Star Glory. 2.600 km jauhnya, di kamp pelatihan nomor 1899, ratusan tentara baru yang dicukur bersih sedang menatap sinar cahaya. Mendengar nama, Liao, salah satu tentara itu linglung sejenak. Dia mengertakkan gigi, mencoba menahan diri, tapi akhirnya gagal. Hidungnya berkedut, matanya merah karena air mata mengalir di dalamnya. Meng Jiang, ada apa? Temannya di sampingnya bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Meng Jiang, sahabat Liao di sekolah menengah, menarik napas berat dan mengertakkan gigi. Tangannya yang terkepal mencengkeram celananya begitu kuat hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol. Setelan militer yang sangat elastis itu akan segera dirobek olehnya. Liao, aku tidak pernah berharap kamu mencapai sesuatu yang begitu luar biasa. Sebagai sahabatmu, aku tidak bisa terlalu ditinggalkan olehmu. Meskipun saya hanyalah orang biasa dan tidak dapat membangkitkan akar spiritual saya untuk menjadi seorang penggarap yang agung, saya secara resmi adalah seorang prajurit tentara federal saat ini. Siapa bilang orang biasa tidak bisa melawan binatang iblis? Tunggu saja, saya akan berlatih sama gilanya dengan Anda. Pada saat kamu kembali, aku mungkin sudah membunuh 1000 binatang iblis. Di taman bermain sekolah menengah klan tambang terapung di kota Tombak Terapung, semua siswa menangis. Fasilitas pelatihan sekolah menengah klan pertambangan kota Terapung semuanya disponsori oleh Liao. Banyak siswa kurang mampu tidak akan bisa bersekolah dan melatih diri mereka sendiri tanpa bantuan Liao. Liao bahkan telah membentuk dana khusus untuk mempertahankan operasi normal sekolah menengah klan pertambangan kota Terapung Tombak. Oleh karena itu, para siswa di sini semua mengagumi Liao dan menganggap diri mereka sebagai adik junior Liao. Mereka telah membentuk kelompok kepentingan bernama Future Squad untuk mengumpulkan semua berita di mana Liao muncul. Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar berita bahwa Liao hilang di lautan bintang dari ketua parlemen suatu hari nanti. Para siswa masih terlalu muda untuk memiliki konsep dasar tentang alam semesta dan dunia lain. Mereka hanya tahu bahwa kakak senior Liao telah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh tanpa mengetahui apakah dia hidup atau mati. Tak pelak, mereka semua menitikkan air mata. Jangan menangis. Kita tidak bisa menangis. Seorang anak laki-laki jangkung kurus yang tampak seperti buluh tiba-tiba melompat. Dia menyeka air matanya dan mengumumkan, saudara senior Liao adalah pahlawan besar dari kota Tombak Terapung. Dia akan baik-baik saja. Suatu hari nanti, dia akan kembali seperti yang dia janjikan. Dia akan kembali dengan luar biasa dengan peralatan sihir luar biasa di bawah kakinya dan meledak hama berbisa dari sektor setan darah menjadi berkeping-keping. Sampai saat itu tiba, kita, sebagai adik-adiknya, tidak boleh mempermalukannya. Kakak senior Liao dijuluki Future, itulah alasan kami menciptakan Future Squad. Sebelum dia kembali, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melatih diri kami sendiri dan membiarkan nama Herring bergema atas nama kakak senior kami. Di Gunung Terapung di Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil, yang ada hanyalah keheningan. Dikelilingi oleh lebih dari 10 mistik skeleton battle suite dengan model berbeda, Yuan Manqiu dan banyak profesor lainnya menonton siaran langsung dengan tenang. Mata Yuan Manqiu memerah. 2 garis air mata kotor mengalir di wajah montoknya. Liao. Dia menghela nafas pelan. Hahaha. Kakak senior Liao, kamu harus beristirahat dengan tenang. Mulai hari ini, panji Departemen Pemurnian dari Lembaga Perang Terpencil akan dikibarkan olehku. Tangan petir super dahsyat yang legendaris, superstar yang sedang naik daun di dunia pemurni, pemukul Jiang Sheng dan penendang Liao, penendang, Jiang Shaoyang. Ya, itulah yang akan saya, Li Sanhao, lakukan. Seorang pemuda gendut menari dengan riang dan menyatakan dengan percaya diri di ruang kelas mahasiswa baru dan mahasiswa tahun kedua, hanya untuk ditendang ke sudut setelah menangis. Di kota ular di selatan Federasi, Jiang Shaoyang dihadapkan pada gunung raksasa komponen peralatan magis yang berkarat. Tapi tidak ada apa-apa selain kemudahan di wajahnya. Sambil menyiulkan sebuah lagu yang tidak selaras, dia menggerakkan tangannya begitu cepat hingga pemikirannya tampak menjadi hal yang mubazir baginya. Ratusan benang spiritualnya menarik hampir 1000 komponen, menghilangkan debu dari komponen tersebut, mengikisnya hingga mencapai ukuran yang sesuai, memoles dan memasangnya kembali secepat kilat. Peralatan sihir baru lahir satu demi satu di tangannya yang sepertinya merupakan jalur perakitan. Kadang-kadang, Jiang Shaoyang mengangkat alisnya dan melirik sinar di sampingnya. Liao, sebenarnya belum ada pemenang di antara kita. Kamu tidak ingin lari begitu saja, bukan? Saya harap Anda dapat melatih diri Anda menjadi orang yang lebih kuat, dan bahkan lebih hebat, di kedalaman lautan bintang. Hanya dengan cara seperti itu aku bisa mendapatkan rasa pencapaian tertinggi setelah aku mengalahkanmu yang tak terkalahkan. Di Dark Desolate Domain jauh di dalam dataran tinggi Grand Desolate, guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan badai mengamuk. Seorang gadis yang agak kesepian sedang bepergian sendirian di hutan belantara. Petir sesekali menerangi dunia dan menghasilkan bayangan sempit, panjang, dan tajam yang tampak seperti pedang di belakangnya. Engah. Lusinan serigala iblis yang lapar mendekati gadis yang sendirian itu secara diam-diam di tengah hujan lebat. Sebelum para serigala hendak menerjang ke depan, pemimpin mereka tiba-tiba merasakan bahaya besar. Nyala api yang ganas sepertinya membakar jantungnya menjadi abu.
Gadis itu mengenakan cincin berwarna merah darah di jari tengahnya, yang mekar sesaat seperti teratai api. Itu tajam dan penuh dengan kebrutalan, itu telah berubah menjadi buku jari yang mengintimidasi. Gadis itu berjalan menuju kawanan serigala sambil tersenyum dan menggeliat untuk menghangatkan dirinya. Suara ledakan terdengar dari persendian di sekujur tubuhnya. Orang saya adalah pahlawan federasi. Suatu hari, dia akan kembali dengan peralatan sihir luar biasa di bawah kakinya. Aku juga perlu memanfaatkan setiap menit dalam latihan, untuk menjadi orang terkuat di sektor asal surga sebelum dia kembali. Di sektor setan darah, lebih dari 10 kaisar iblis dengan penampilan berbeda namun sama mengerikannya berkumpul di samping genangan darah gelap yang mengamuk. Raja iblis dan jenderal iblis yang tak terhitung jumlahnya berlutut dengan rendah hati dalam kepanikan di samping kaki mereka, menunggu amukan mematikan menghujani mereka. Kecerdasan dari sektor asal surga telah dikirim kembali. Video misi dari Boneyard semuanya disimpan dalam bak informasi yang berterbangan di sekitarnya. Penatua Bloodrobe melambaikan tangannya. Sekitar 10 bak informasi ditelan oleh kemerahan yang dilepaskan dan meledak menjadi kabut darah setelah mengeluarkan suara pecah. Kabut darah berputar dan berubah menjadi video 3D yang hidup, yang cukup bagi Kaisar Iblis untuk mengetahui apa yang terjadi di Boneyard, meskipun video tersebut berlumuran darah. Dalam video tersebut, Li Yao mengarahkan Sparkle dan mengaktifkan Rock Meteorite pada awalnya, menghancurkan Jenderal Iblis yang tak terhitung jumlahnya hingga berkeping-keping. Kemudian, dengan peningkatan ekstensi skala naga, dia berubah menjadi dewa perang dan membunuh segala sesuatu yang menghalangi jalannya, menyebabkan banyak korban jiwa. Satu demi satu iblis dibantai dan dipotong-potong semudah pai di tengah jeritan sekarat mereka. Selagi dia menonton, salah satu kaisar iblis terlalu marah untuk menahan diri lagi. Tubuhnya dengan cepat membesar dan menampakkan jati dirinya, seekor buaya besar dengan tanduk yang menakutkan. Dia menamparkan ekornya dengan keras, menghancurkan batu yang paling padat menjadi bubuk yang bahkan lebih halus dari pasir, sambil berseru, "Cucuku. Keturunanku yang paling unggul dengan kekuatan garis keturunan paling menakjubkan yang telah aku besarkan dengan sepenuh hati selama 20 tahun telah ditebas menjadi dua oleh Hering Liao. Hanya satu tebasan." Kaisar iblis lainnya juga meraung, salah satu murid sejatiku hancur berkeping-keping olehnya. Murid ini baru saja menerima 1/10 dari darah iblisku. Tampaknya itu sia-sia sekarang. Dan juga putra bungsuku, dan juga muridku yang telah mengikutiku selama 30 tahun. Murid yang telah aku habiskan begitu banyak bahan surgawi dan harta duniawi untuk memodifikasinya terbunuh. Semua usahaku sebelumnya sia-sia sekarang. Bunuh dia, bunuh Hering Liao, tarik jiwa tubuhnya, rendam ke dalam genangan darah, jadikan dia hewan peliharaan dari sektor setan darah, dan siksa dia selama 1000, tidak, 10.000 tahun. Kemarahan dari begitu banyak kaisar iblis berkumpul dan memicu gelombang tsunami di dalam genangan darah. Bahkan langit ungu telah ditusuk, di mana bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengintip. Terintimidasi oleh aura menakutkan mereka, Raja Iblis dan Jenderal Iblis gemetar ketakutan. Beberapa tentara iblis lemah di pinggiran bahkan pingsan. Li Yao telah diteleportasi ke kedalaman lautan bintang bersama dengan Skeleton Dragon. Sialan, Hering Liao, kamu tidak bisa melarikan diri, bahkan jika kamu bersembunyi di pantai lain lautan bintang. Semua kaisar iblis dari sektor setan darah akan bergandengan tangan untuk menemukanmu dan membiarkanmu merasakan kemarahan para dewa. Setan darah. Bab 434, Tantang Badai. Konstelasi pusat di lautan bintang seringkali merupakan medan perang kuno antara kerajaan binatang iblis dan kerajaan lautan bintang, atau penggarap dan penggarap iblis. Di sini, banyak dunia telah hancur seluruhnya dan terpecah menjadi miliaran pecahan dunia. Bahkan dunia yang utuh terkadang dilanda badai kosmik yang hebat, gelombang spiritual, turbulensi luar angkasa, dan bahkan peralatan magis agresif yang ditinggalkan oleh penggarap masa lalu, penggarap setan, atau setan. Tempat-tempat ini adalah tempat yang penuh bahaya. Salah satu tempat ini adalah dunia yang sangat tidak subur, tanpa planet atau benua terfragmentasi yang cocok untuk kelangsungan hidup makhluk intelektual. Bahkan bintang di dunia ini telah menjadi redup dan tidak bersinar karena perang brutal dan berdarah yang tak terhitung jumlahnya selama 40.000 tahun terakhir. Itu memancarkan kecerahan terakhirnya dengan habis-habisan. Ujung dunia ini adalah neraka yang membeku. Tidak ada planet, satelit, komet, atau pecahan dunia. Sejauh mata memandang, yang ada hanyalah badai kosmik berwarna ungu merah yang dahsyat, yang mengamuk dan mengalir deras di orbitnya seperti hewan raksasa yang hendak melahap segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Badai kosmik yang seluas lautan bercampur dengan banyak meteorit. Yang lebih kecil hanya seukuran kuku atau kepalan tangan, tetapi yang lebih besar diameternya lebih dari 100 meter. Semua meteorit itu berbentuk aneh dengan ujung yang tajam, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Mungkin dahulu kala, mereka semua berasal dari planet yang sama. Namun sayangnya planet ini telah terperangkap oleh badai kosmik, menjadikan pecahannya sebagai gigi badai kosmik. Saat itu, pusaran hitam aneh muncul di jalur badai kosmik, seperti binatang raksasa tak kasat mata yang membuka mulutnya yang berdarah, menyemburkan kecerahan yang menyilaukan. Di tengah-tengah kecerahannya ada sesuatu yang tidak bisa lebih compang camping dan bengkok. Itu adalah naga berkilau dan tengkorak. Kilauan seperti telah diremas oleh iblis dan kemudian diluruskan secara sembarangan. Cangkang yang sebelumnya ramping itu penuh dengan lipatan, retakan, dan lubang, tempat aliran udara berwarna merah,
oranye, hijau, dan berbagai warna lainnya menyembur tanpa henti. Banyak potongan logam yang pecah dan meledak, seperti parasit yang sangat ingin melarikan diri dari inangnya yang sekarat. Skeleton Dragon berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sparkle memiliki bagian terakhir dari perisai spiritualnya serta cangkang logamnya untuk pertahanan, tapi Skeleton Dragon menahan kekuatan robek dari lompatan luar angkasa hanya dengan tubuh dagingnya yang telah jatuh ke titik terlemahnya sebelum kejadian. Mayoritas tulang peraknya telah rusak. 7 dari 9 lengannya patah. 2 dari 9 lengan telah hancur berkeping-keping. Hanya ada satu lengan fungsional terakhir yang mengambang buruk di ruang luas, gemetar hebat seperti ekor kecebong. Tubuh transparannya sekarang lebih kotor dari sebelumnya. Kekuatan yang menopang tubuhnya telah terkuras habis. Cairan merah tua mengalir keluar dari inti merah di tengah tubuhnya yang saat ini tampak seperti apel busuk. Lukanya terlalu berat untuk Skeleton Dragon meskipun vitalitasnya luar biasa. Saat ia sedang berjuang, ia merasakan badai kosmik yang datang mendekat. Gelombang mental putus asa keluar dari tubuhnya. Mati, kita semua akan mati. Badai kosmik ini akan menelan kita berdua. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa. Lampu di dalam kokpit Sparkle berkedip-kedip. Sebagian besar berkas cahaya telah hilang. Sekitar 10 kabel kristal telah retak. Kumpulan bunga api yang besar sesekali muncul dari prosesor kristal mainframe. Darah di samping kaki Liao telah berkumpul di sebuah danau. Matanya sangat cekung dan tampak seperti dua bara api yang tertanam di kepalanya. Dengan senyuman kegilaan, dia mengajak 4 susunan rune kekuatan yang tersisa untuk mempercepat sepenuhnya tanpa mempedulikan kondisi Sparkle yang sangat rapuh. Kecemerlangan menakjubkan muncul lagi dari bor sinar mistik. Tidak ada gravitasi di luar angkasa. Mendorong Skeleton Dragon ke depan, Sparkle mencapai batas kecepatannya dalam sekejap mata dan menyerang badai kosmik yang telah bercampur dengan aliran meteorit. Untuk terakhir kalinya, tumbuh SPIRIAL. Dengan Skeleton Dragon di depannya, Sparkle menabrak meteorit 7 warna dengan diameter hampir 100 meter seperti kilat. Ledakan. Meteorit itu meledak. Skeleton Dragon menjerit sekarat. Itu dibor oleh Sparkle dari pusat tubuhnya. Inti merah yang gemetar ketakutan pada awalnya tertusuk dan terbelah menjadi beberapa bagian, menyebar ke alam semesta. Astaga, kilauan berubah menjadi seberkas emas dan terus mengebor tubuh Skeleton Dragon dan ke dalam meteorit hingga berhasil digali juga. Kehilangan peningkatan inti merah, bagian tubuh Skeleton Dragon akhirnya tidak bisa bersatu lagi. Itu runtuh dengan megahnya seperti menara yang dibangun dari pasir yang tertiup angin kencang. Tulang perak dengan kemampuan pertahanan luar biasa yang diciptakan berdasarkan tulang binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya meledak. Banyak peralatan sihir kuno meledak. Jaringan tubuh Skeleton Dragon yang hampir transparan meledak. Sisa energi iblis yang telah diubah oleh Skeleton Dragon menjadi gas iblis kuat yang menyebar membentuk awan merah darah karena hilangnya jiwa iblis. Skeleton Dragon, iblis kuno yang mematikan dari 40.000 tahun yang lalu, akhirnya dibunuh oleh Liao dan memberikan banyak material surgawi dan harta karun duniawi yang berharga. Tulang perak, sisa-sisa peralatan magis kuno, jaringan tubuhnya, dan bahkan kumpulan energi iblis raksasa adalah harta karun tertinggi yang didambakan oleh setiap penggarap. Namun, Liao tidak punya waktu untuk mengumpulkan semua barang itu, karena dia berada di tengah krisis besar. Sparkle telah sepenuhnya dilahap oleh badai kosmik. Badai kosmik ungu merah adalah hasil dari tumbukan, penyerapan, dan perpecahan gelombang spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Ia dapat menyerang jaringan energi spiritual kapal perang dengan mudah dan menyabotase sistem sirkulasi energi spiritual, belum lagi gerombolan meteorit di dalamnya berada pada kecepatan tertinggi, potensi kerusakannya tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh dari kapal perang tersebut, seorang penggarap tahap formasi inti. Ledakan, 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 perisai spiritual Sparkle, yang sudah setipis kertas, langsung terkoyak oleh badai kosmik. Sebagian besar jalur energi spiritual telah macet atau terputus seluruhnya. 3 dari 4 susunan power rune telah rusak. Yang masih berfungsi sepertinya bisa bergabung dengan mereka kapan saja. Aliran meteorit merobek cangkang Sparkle yang lapuk dengan mudah dan menganiaya kabin serta jalan setapak sepuasnya. Kaki Liao tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Dia terjatuh ke tanah dan menatap langit-langit yang berkedip dalam keadaan kesurupan. Kerusakan Sparkle sudah mencapai 62%, dan masih melonjak. Energi spiritual terakhir telah habis. Pemelihara tingkat Master adalah satu-satunya peralatan magis yang berfungsi saat ini. Perisai spiritual dan susunan rune kekuatan semuanya tidak dapat digunakan saat ini, apalagi lompatan luar angkasa lagi. Struktur Sparkle juga berada dalam kondisi terburuk, dan tidak cukup untuk mendukung lompatan luar angkasa kedua. Bahkan jika ada cukup energi spiritual, saya mungkin akan terkoyak di ruang 4 dimensi dan berakhir menjadi sebuah titik debu di alam semesta jika aku melakukan lompatan luar angkasa secara sembarangan. Situasiku sendiri jauh lebih buruk. Gejala sisa dari ledakan benih spiritual sedang menyerang. Jiwaku kering, tubuhku terluka parah, dan aku perlu mengerahkan seluruh kekuatanku hanya untuk mengangkat salah satu jariku. Tidak mungkin aku dapat memperbaiki Sparkle sekarang. Apa yang bisa kulakukan meskipun aku secara ajaib memperbaikinya? Berdasarkan kurangnya sinar matahari di dunia ini, saya yakin tidak ada planet atau bagian dunia yang dapat dihuni yang dapat ditopang oleh bintang seperti itu, apalagi yang cocok untuk penggarap. Saya putus asa sekarang. Bahkan jika saya cukup beruntung untuk selamat dari badai kosmik, saya tidak dapat memperbaiki Sparkle atau memulai perjalanan baru sendirian.
Saya telah berjuang dalam pertarungan yang baik, saya telah menyelesaikan perlombaan, saya tetap menjaga keyakinan. Tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang kecuali mendengarkan panggilan takdir sekarang. Li Yao menarik napas panjang. Matanya meredup. Seperti orang sekarat yang tenggelam, dia berhenti meronta dan hanya mengulurkan tangannya, membiarkan tubuh dan jiwanya termakan oleh air hangat, sementara dia tenggelam ke dasar lautan yang dalam dan gelap. Saat dia hendak menutup matanya, raungan keras Dinglingdang tiba-tiba bergemuruh di samping telinganya. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan mati. Mata Li Yao kembali melotot. Dia mengertakkan gigi. Aku tidak bisa mati. Aku berjanji pada Dinglingdang bahwa aku tidak akan meninggalkannya dalam hal apapun. Aku harus kembali ke sektor asal surga dengan baik dengan peralatan sihir luar biasa di bawah kakiku suatu hari nanti. Aku tidak bisa menyerah. Aku tidak bisa menyerah selama jantungku masih berdetak. 1 detik lagi dalam hidup berarti sedetik lagi harapan. Pada titik ini, Sparkle telah memasuki zona di mana meteorit paling padat. Tampaknya telah dilemparkan ke dalam mulut binatang luar angkasa yang sedang mengunyahnya dengan saksama. Sebagian besar kabin telah tertembus meteorit. Bahkan kokpitnya pernah ditabrak oleh salah satunya. Suhu di dalam turun drastis, dan sejumlah besar udara keluar. Jika itu adalah orang biasa yang berada di lingkungan yang keras seperti itu, mereka pasti sudah mati seketika dengan darah yang dipaksa keluar dari tubuh mereka sejak lama. Li Yao merasa sulit bernapas meskipun dia adalah seorang kultivator. Dia merasa ada seseorang yang menggores tubuhnya dengan pisau kecil, dan dia sangat kesakitan. Untungnya, meteorit yang menembus kokpit tidak langsung mengenainya. Kalau tidak, tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang bisa menyelamatkannya. Li Yao mengertakkan giginya dan memanggil Mystic Skeleton Battle Suit dengan kekuatan apapun yang tersisa. Dia mengenakan setelan kristal, mengaktifkan sistem sirkulasi internal, dan menyuntikkan dosis obat penguat yang dapat merangsang saraf pusat. Mengambil napas sejenak, Li Yao mulai melakukan upaya terakhirnya. Dengan modul fungsional yang tersisa dari prosesor kristal mainframe, Li Yao memindahkan semua pengelola tingkat master ke kokpit. Dari luar, pengelola tingkat master tampak seperti kumpulan logam cair perak yang mengalir perlahan. Mereka menggeliat dan menutupi Mystic Skeleton Battle Suit, dengan cepat memperbaiki retakan pada permukaan jas kristal tersebut. Kilauan terlalu besar, dan pengelola tingkat master terlalu sedikit. Tidak mungkin memperbaikinya dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, mungkin lebih baik memfokuskannya pada tubuhnya sendiri untuk memperbaiki Mystic Skeleton Battle Suit terlebih dahulu. Setelah setelan kristal dirusak oleh meteorit, mereka akan berkerumun dan memperbaiki retakannya. Peluang untuk bertahan hidup akan relatif lebih tinggi dengan cara ini. Adapun bagaimana dia bisa bertahan hidup di ruang hampa yang tandus dan sunyi hanya dengan pakaian kristal setelah Sparkle hancur, Li Yao belum benar-benar mempertimbangkan pertanyaan itu. Dia memusatkan perhatian penuhnya pada krisis yang sedang dihadapi dan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya hidup 1 detik lebih lama, dan 1 detik lebih lama. Berbunyi, 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 berbunyi. Prosesor kristal dari Mystic Skeleton Battle Suit dan prosesor kristal mainframe dari Sparkle keduanya mengirimkan peringatan. Keduanya telah mendeteksi bahwa gelombang spiritual yang kuat dan hujan meteorit datang ke Sparkle tanpa dapat dihentikan dari depan. Mengambil napas dalam-dalam, Li Yao beristirahat sejenak dengan salah satu lututnya. Kemudian dia berjuang untuk berdiri dengan keras kepala. Lengan kanannya menjuntai lembut di bahunya karena patah tulang, namun lengan kirinya diletakkan di samping pinggangnya. Itu adalah postur persiapan teknik Chaos Gale Hammer. Dia menunggu dengan sabar untuk melakukan pertempuran terakhir melawan badai kosmik. Bab 435, tidak lagi sendirian. Entah berapa lama, Li Yao merasa bahwa dia telah berubah menjadi bor yang bergerak maju secara heliks dalam kegelapan yang lengket. Setelah setiap putaran, dia akan bergerak maju 1 cm, putaran lain, dia akan bergerak 1 cm lagi. Dia terus bergerak maju, maju, dan maju, sampai kegelapan pekat menerobos dan dia melihat kecerahan samar di depannya lagi. Kesadarannya belum mendapatkan kembali kendali atas otaknya, tapi dia mendengar bisikan di samping telinganya, seolah-olah banyak tikus yang sedang berbicara. Teknologi Star Ocean Imperium memang mengesankan. 95% dari rangkaian power rune sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi lihatlah model konstruksinya. Dengan rune spiritual dan intensitas energi yang sama, dorongan yang dapat diberikan oleh rangkaian power rune mereka puluhan kali lebih besar dari kita. Pemelihara tingkat master juga luar biasa. Sektor asal surga baru saja mulai mempelajari misteri dunia tingkat master. Meskipun kami juga dapat memproduksi peralatan sihir tingkat master yang berukuran sepermiliar pasir, kami tidak mampu mengukir begitu banyak susunan rune untuk memberinya kemampuan perbaikan yang luar biasa. Perbendaharaan. Kilauan benar-benar merupakan perbendaharaan yang tak terbatas. Jika kita bisa meneliti semua yang ada di kapal, tingkat pengembangan teknik pemurnian sektor asal surga akan melonjak setidaknya 30 tahun. Suara-suara itu berubah menjadi suara-suara yang memekakkan telinga di otak Li Yao yang kacau, membuatnya pusing, bukannya arti sebenarnya. Li Yao mengedipkan matanya dengan keras. Setelah setiap kedipan, gambar buram di depan matanya menjadi lebih jelas. Setelah ratusan kedipan, dia akhirnya menyadari bahwa yang selama ini dia tatap adalah langit-langit retak di kokpit. Kilauan masih ada. Aku tidak mati. Saya masih di kokpit. Sparkle juga tidak meledak. Gambar-gambar muncul di otak Li Yao seperti kepalan tangan yang melompat keluar dari air. Li Yao mengingat semuanya.
Dia ingat semakin banyak meteorit yang menghantam kokpit dan melewatinya, menghantam prosesor kristal mainframe menjadi sampah. Dia meninju badai kosmik dan aliran meteorit, tetapi ruang hampa mengambil semua serangannya. Hingga pada akhirnya, sebuah meteorit emas seukuran kepalan tangan melesat mendekat dan menghantam dadanya dengan brutal. Li Yao sangat khawatir. Dia menundukkan kepalanya dan segera memeriksa dadanya. Battlesuit Mystic Skeleton sudah berada di ambang kehancuran. Tapi ada banyak kecerahan perak pada retakan di dadanya. Pengelola tingkat master tampaknya telah memperbaikinya tepat waktu. Tulang rusuknya masih sakit, banyak yang pasti patah. Ada juga memar yang luas di dadanya, seolah-olah terbakar oleh api ungu. Li Yao bingung. Meteorit emas itu melaju dengan kecepatan sangat tinggi namun hanya menimbulkan sedikit kerusakan. Itu bahkan tidak menembus tubuhnya. Sungguh luar biasa. Cukup banyak bubuk perak yang tertinggal di kulit dadanya. Beberapa keping perak bahkan menusuk dadanya, tapi tidak terlalu dalam. Oleh karena itu, dia tidak merasakan banyak sakit. Tampaknya beberapa benda logam berwarna perak telah meledak di depan dadanya dan menahan malapetaka baginya. Itu adalah liontin kondensasi jiwaku. Liontin kondensasi jiwaku hilang. Li Yao merasa lehernya kosong. Memperluas salah satu benang spiritualnya untuk merasakan situasinya, dia menemukan bahwa liontin yang tergantung di lehernya telah menghilang. 3 tahun yang lalu, pada hari pertama hidupnya di Grand Desolate War Institution, pengujian reaktor kristal super terkompresi telah gagal, menyebabkan ledakan dahsyat yang menyebabkan hampir semua profesor dan mahasiswa Departemen Pemurnian tewas. Namun tidak ada satupun penggarap spektral yang selamat dari bencana tersebut. Satu-satunya yang tersisa di tempat itu adalah sisa-sisa jas tempur kerangka mistik yang setengah meleleh. Namun, 1,5 tahun kemudian, Li Yao merasakan gelombang spiritual aneh dari sisa-sisa pakaian kristal itu. Saat itulah dia mengetahui bahwa tidak semua orang dalam kecelakaan itu terbakar habis. Beberapa profesor dan mahasiswa telah melarikan diri ke bagian dalam reaktor kristal pada saat kritis, tetapi hanya berakhir menjadi entitas hantu, suatu bentuk kehidupan yang bahkan lebih aneh daripada hantu biasa. Entitas hantu adalah sisa-sisa hantu di alam semesta 2 dimensi. Mereka tidak memiliki kesadaran diri dan ingatan. Satu-satunya hal yang mereka miliki adalah ketekunan terakhir yang memotivasi mereka untuk tidak pernah menyerah. Hari itu, Li Yao telah bersumpah kepada entitas hantu bahwa dia akan membiarkan mereka melanjutkan masa lalu dan kesadaran mereka, membiarkan mereka mengingat siapa mereka dan kemana mereka pergi, dan membiarkan mereka terungkap dari 2 dimensi ke 3 dimensi, sehingga mereka akan beralih dari entitas hantu menjadi penggarap spektral yang dapat berkultivasi lagi. Sumber dari ketekunan entitas fantom ini adalah Mystic Skeleton Battlesuit. Oleh karena itu, Li Yao telah menyempurnakan liontin kondensasi jiwa dan menyembunyikan semua entitas hantu di dalamnya. Dia telah mengenakan liontin itu melalui semua pertempuran sengit yang dia lakukan dengan Mystic Skeleton Battlesuit. Meskipun reaksi dari entitas fantom semakin intens, lompatan penting tidak pernah terjadi. Ketika seseorang meninggal, dia akan pergi selamanya. Merupakan tugas yang berat untuk mengumpulkan kembali jiwa-jiwa ketika mereka sudah berpencar. Dia tidak pernah menyangka bahwa liontin kondensasi jiwa akan memblokir meteorit dan menyelamatkan nyawanya suatu hari nanti. Namun, entitas fantom yang berada di dalam liontin, profesor dan kakak seniornya, mungkin benar-benar hilang kali ini tanpa ada ras yang tersisa, bukan? Li Yao menghela nafas dan mengulurkan lengannya, mencoba menyentuh dadanya tempat liontin itu digantung, hanya untuk merobek salah satu lukanya hingga terbuka. Rasa sakitnya sangat menyiksa hingga dia tersentak. Bisikan yang terdengar seperti tikus kembali terdengar di telinganya. Bagus sekali. Li Yao sudah bangun. Hebat. Berapa lama sampai Mat Bei siap? 65% telah diperbaiki. Tapi saya belum menemukan mekanisme dari banyak susunan rune. Saya perlu lebih banyak waktu. Kali ini, Li Yao mendengarnya dengan keras dan jelas, yang membuatnya sangat ketakutan. Di dalam kapal perang yang seharusnya kosong dan mengapung di kedalaman lautan bintang, begitu banyak suara aneh yang berbicara, beberapa di antaranya bahkan terdengar familiar. Yang lebih menyeramkan lagi adalah pemilik suara-suara ini bahkan mengetahui namanya. Keringat dingin langsung membasahi Li Yao. Dia berteriak dengan suara rendah, "Siapa? Siapa di sana?" Sua, kokpitnya menyala. 5 kelompok logam cair bulat menggeliat mendekat seperti 5 hewan baru lahir yang cantik. 4 di antaranya berukuran relatif lebih kecil, mengelilingi yang lebih besar di tengahnya. Mereka sebelumnya adalah pengelola tingkat master di Sparkle. Namun saat ini, mereka sepertinya diberkati dengan kemauan mereka sendiri. 5 kelompok logam cair mengalir perlahan. Satu tonjolan menonjol pada masing-masingnya dan direntangkan hingga menjadi membran logam yang hampir transparan. Membran logam bergetar dengan frekuensi tinggi, menciptakan gelombang suara yang dapat didengar manusia. Gugusan logam cair terbesar mulai berbicara, agak gembira. "Tuan Liao, Anda akhirnya bangun. Kami khawatir jika memindahkan Anda akan memperparah cedera Anda dan oleh karena itu meninggalkan Anda begitu saja di sana. Bagaimana, jika Anda merasa mampu berjalan, ayo pergi ke ruang medis Teluk." Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa familiar dengan suara itu. Meski terdengar suara logam yang melengking, dia yakin dia pernah mendengar suara kasar yang sama di tempat lain. Logam cair itu kemudian melanjutkan berbicara. "Meskipun kami dapat berkomunikasi denganmu secara telepati, akan menjadi beban besar bagi kami untuk melakukannya. Jiwa kami baru saja terkuak dari dunia 2 dimensi dan belum bisa terlalu lelah.
Oleh karena itu, kami lebih memilih untuk berbicara dengan Anda, kamu sedemikian rupa. Apakah kita baik-baik saja? Bisakah kamu memahamiku? Terungkap dari dua dimensi, terungkap dari dua dimensi. Mata Liao melotot semakin lebar. Ribuan sambaran petir muncul di matanya, sementara dia merasa ingin berteriak ke langit kegirangan. Dia akhirnya ingat siapa pemilik suara itu. Suatu ketika, selama berhari-hari dan bermalam, dia telah menerima pencerahan dari sang master suara melalui video pengajaran dan belajar begitu banyak pengetahuan yang tak ternilai darinya. Sosok berambut acak-acakan, bermata merah yang menarik kegirangan seolah-olah dia penderita epilepsi sepertinya muncul di atas gumpalan cairan logam. Itu adalah Profesor Mo Xuan, pemimpin yang tidak perlu dipertanyakan lagi dari para penyuling akar rumput di sektor asal surga, dan dekan sebelumnya dari Departemen Pemurnian dari lembaga perang terpencil yang dikenal sebagai orang gila, yang telah menantang para penyuling elit sendirian, memimpin departemennya untuk merintis proyek mistik skeleton, dan akhirnya mengorbankan dirinya demi apa yang dia yakini. Profesor, mata Liao memerah. Dia menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya ketika dia bertanya, kamu akhirnya melepaskan diri dari kondisi entitas hantu dan berubah menjadi penggarap spektral. Hebat, ini luar biasa. Dan aku, 4 kelompok logam cair yang relatif lebih kecil semuanya bergetar hebat satu demi satu. Namaku Si Teng Fei. Aku adalah siswa tahun terakhir, dan aku yang terbaik dalam menyempurnakan dan meneliti susunan rune kekuatan. Namaku Gao Yang. Aku juga berada di tahun terakhirku. Aku paling menyukai peralatan sihir dan teknologi yang berhubungan dengan susunan teleportasi. Saya Hua Yuanjia. Bidang penelitian saya adalah susunan rune pertahanan dan perisai spiritual. Impian saya adalah membangun perisai spiritual terkuat di sektor asal surga. Saya Siong Kili. Ilmu material dan perencanaan struktur adalah spesialisasi saya. Sederhananya, saya mempelajari cara menyelesaikan pembuatan dan perakitan peralatan sihir super besar dengan bahan yang paling sesuai dalam arsitektur paling halus. Kami adalah 4 pakar legendaris dari Departemen Pemurnian di Lembaga Perang Terpencil. Kami adalah 4 raja dari para penyuling akar rumput. Liao tidak bisa menahan senyumnya. Dia telah membaca 1 atau 2 hal tentang kombinasi 4 raja di beberapa catatan dan file Departemen Pemurnian sebelumnya. Mereka memang 4 siswa yang luar biasa sebelum dia tiba di sana. Meski bidang penelitiannya sangat luas, namun mereka merupakan ahli terbaik di bidang penelitiannya masing-masing. Dengan kerja kolektif mereka, proyek mistik skeleton hampir tercapai. Namun sayang sekali tidak ada ahli reaktor kristal di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mampu meramalkan tragedi tersebut. Namun, ternyata, mereka semua selamat dari bencana sebagai entitas hantu dan sekarang memulihkan kesadaran diri dan ingatan mereka. Meskipun dia berada di antah berantah, dia merasa senang mengetahui bahwa profesor dan kakak laki-lakinya ada bersamanya dan dia tidak akan berjalan sendirian. Perasaan yang luar biasa. Tuan Liao, terima kasih banyak. Saya sangat menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk kami dan Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Selaput logam Profesor Mo Xuan bergetar dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Kemudian, 4 raja masing-masing berbicara satu demi satu. Kakak senior Liao, terima kasih banyak. Meskipun indera kami sangat aneh ketika kami masih menjadi entitas pantom dan kami tidak dapat merasakan banyak hal kecuali beberapa informasi, kami dapat merasakan 100% keinginan bertarungmu yang membara ketika kamu berada dalam pakaian tempur kerangka mistik setiap saat. Petik 2. Keinginan bertarung itulah yang menyehatkan dan melindungi kami sehingga kami tidak tercerai-berai seiring berjalannya waktu, namun malah menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Baru saja, pertarunganmu tiba-tiba meningkat menjadi 5 kali lipat dari sebelumnya. Itu seperti ledakan bom raksasa dan membantu kami berkembang secara instan. Bab 436, Roh Bintang. Agak malu, Liao menggaruk rambutnya dan mengganti topik pembicaraan. Apakah ingatan dan kesadaran dirimu telah kembali sepenuhnya? Aku ingat bahwa ada lebih banyak entitas pantom daripada dirimu sendiri. Apakah entitas pantom yang lain telah menghilang? Mo Xuan menghela nafas dan berkata, penggarap spektral sudah menjadi bentuk kehidupan yang sangat misterius yang seluruhnya terdiri dari energi spiritual, entitas hantu ratusan kali lebih misterius daripada mereka. Dari manusia hingga hantu, dari hantu hingga entitas hantu, dan dari hantu entitas bagi penggarap spektral. Apa yang terjadi pada kami terlalu tidak masuk akal. Bahkan kami merasa sulit untuk menggambarkan status kami saat ini. Kesadaran diri kami telah dipulihkan. Namun ingatan kami berhenti pada saat reaktor kristal meledak. Waktu yang lama yang kami habiskan sebagai entitas hantu bagaikan asap yang tertiup angin bagi kami. Ingatan pada periode itu berbintik-bintik dan terfragmentasi. Itu adalah sulit untuk melewati semuanya. Setelah kami menjadi entitas hantu, kesadaran dan ingatan kami hilang. Satu-satunya yang tersisa bagi kami hanyalah kemampuan berpikir dan komputasi, serta koneksi ke peralatan sihir. Mungkin kegigihan dan kemampuan berpikir serta berhitunglah yang membuat jiwa kita tidak tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi, saya khawatir secara teknis kita belum menjadi penggarap spektral, karena hantu sungguhan dapat meninggalkan boneka dan melayang di udara dengan bebas selama lingkungan mendukung. Li Yao mengangguk. Dulu ketika dia mencari jiwa Wei Qingqing yang hancur di medan perang, dia menemukannya mengambang di udara. Tubuh logam hanyalah pakaian untuk penggarap spektral. Mereka dapat diubah ke yang baru kapan saja.
Belakangan, Wei Qingqing memilih seekor burung berwarna hijau kristal sebagai cangkangnya. Mo Xuan bergumam, aku samar-samar ingat bahwa aku sedang mengambang di lautan hitam di mana banyak angka transparan, garis, rune, dan peta struktur berkilauan dalam kecerahan emas segi 8. Mereka berputar, memantul, dan bertabrakan dengan cepat, dan tanpa sadar aku menghitung, merenungkan, dan membuat peta struktur baru dengan seluruh kemampuan komputasi saya. Saya tidak tahu mengapa saya perlu menghitung hal-hal ini, saya juga tidak tahu apa yang telah saya hitung. Saya hanya memiliki perasaan samar-samar bahwa ini adalah misi saya yang paling penting, dan jika saya berhenti menghitung, saya akan melakukannya, runtuh dan hilang selamanya. Saya juga. 4 Raja setuju. Profesor Mo Xuan terus berbicara. Kemudian, langit hitam terkoyak oleh sesuatu, yang melaluinya sinar emas yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Bermandikan cahaya, aku langsung teringat siapa diriku. Jiwaku sudah terkonsolidasi, tapi kepalaku masih kacau. Aku tidak tahu di mana aku berada. Aku hanya berenang menuju sinar emas karena naluri. Sinar emas ini sepertinya memiliki daya tarik yang tak ada habisnya, mereka menarikku ke dalam lubang di langit dengan mudah. Kemudian, jiwaku tiba-tiba terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah telah dimasukkan ke dalam tubuh baru. Energi spiritual yang melimpah dan gelombang elektromagnetik dengan atribut aneh melesat dan menari dari jiwaku ke cangkang baruku. Setelah sekian lama, saya akhirnya menyadari bahwa saya telah menyatu dengan pengelola level master, atau lebih tepatnya, kapal perang, menjadi satu. Gao Yang dan yang lainnya mempunyai pengalaman serupa. Kami mendiskusikannya sejak lama. Berdasarkan potongan kenangan yang berbintik-bintik, kami menyimpulkan bahwa kami telah ada sebagai entitas hantu selama beberapa tahun terakhir, sampai kami ditemukan dan dibawa pergi oleh Anda. Pada akhirnya, karena alasan tertentu kami tidak tahu, kami terjebak di tengah badai kosmik dan hujan meteor yang dahsyat. Dengan dorongan kemauan bertarung Anda yang melonjak dan jenis gelombang elektromagnetik asing yang tak terhitung jumlahnya di dalam badai kosmik, kesadaran diri kami dipulihkan, tetapi dengan kualitas tambahan yang tidak dimiliki oleh hantu pada umumnya. Ini mungkin terdengar sulit dipercaya, tapi kemunculan entitas fantom adalah peristiwa yang sangat langka yang mungkin hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun karena miliaran kebetulan yang menguntungkan. Mungkin, semacam energi khusus yang terkandung di dalam badai kosmik dan hujan meteor menjadikan kita seperti sekarang ini. Haha, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut diri kita penggarap spektral, tapi, roh bintang, kita adalah roh yang berkeliaran di antara bintang. Pada awalnya, kami memiliki hampir 100 teman. Namun sebagian besar dari mereka telah menghilang karena terkikisnya waktu. Banyak dari mereka tidak selamat dari ledakan besar badai kosmik dan lenyap di lautan bintang yang gelap. Namun, cara keberadaan entitas fantom sangat berbeda dengan manusia atau hantu. Hal yang paling berharga bagi kami adalah kemampuan komputasi dan pola berpikir. Sebelum entitas fantom lainnya musnah, mereka menyalin kemampuan komputasi dan berpikir mereka ke model pemikiran kita dengan cara yang tidak dapat kita pahami. Anda mungkin mengerti bahwa mereka telah menyerahkan bara kebijaksanaannya kepada kami agar kemauan dan misi mereka dapat diteruskan sedemikian rupa. Ya, benar, saya merasa kemampuan komputasi saya puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Banyak masalah rumit yang dapat diselesaikan dengan mudah. Solusi optimal dari banyak algoritma yang biasa saya habiskan berjam-jam untuk memikirkannya kini dapat dihitung dalam beberapa detik. Petik 2. Gao yang mengembunkan dua lengan yang tampak seperti korek api dengan logam cair dan menari dengan santai. Aku juga. Sebelum aku berubah menjadi entitas fantom, aku telah merenungkan optimasi struktur 253 susunan power rune yang umum terlihat. Tapi sekarang, aku merancang lebih dari 325 rencana optimasi baru untuk 74 diantaranya hanya dalam 10 menit. Si Teng Fei juga bersemangat. Li Yao menarik napas panjang lega. Dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Jadi, kamulah yang memperbaiki Sparkle. Badai kosmik telah berlalu. Di luar terasa damai. Meski kokpitnya masih berlubang, setidaknya sudah berhenti gemetar dan disegel kembali. Suhu dan konsentrasi oksigen juga berada dalam kisaran yang dapat diterima. Rune yang tak terhitung jumlahnya melompati beberapa berkas cahaya, menunjukkan bahwa lebih dari 50 komponen dan unit sedang diperiksa pada saat yang bersamaan. Sparkle sudah stabil, betapapun berbahayanya. Mo Xuan tersenyum. Benar, kematian memang menakutkan. Namun ketika kami mengetahui bahwa kami telah menyatu dengan kapal luar angkasa yang kuat dari Star Ocean Imperium dan telah menjadi jiwanya, kami langsung diliputi kegembiraan. Sebagai seorang pemurni, Anda harus memahami perasaan itu, demikian juga. Kami tidak membuang waktu untuk menyelidiki setiap sudut kapal luar angkasa dan menemukan bahwa kapal itu berada di ambang kehancuran. Oleh karena itu, pekerjaan pemeliharaan gila-gilaan segera dimulai. Berdasarkan kemampuan komputasi luar biasa yang kami kumpulkan ketika kami menjadi entitas fantom, kami berhasil membuat ia selamat dari badai kosmik dan pemboman hujan meteor. Benar, kami sangat penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sektor asal surga setelah kita mati? Di mana kamu menemukan kapal luar angkasa itu? Mengapa kamu mengemudikan kapal luar angkasa yang kosong itu tanpa awak kedua? Kamu adalah seorang penyuling dan EXO dari Mystic Skeleton Battle Suite. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya menjadi orang yang mengemudikan kapal luar angkasa. Bukankah ada banyak penikmat kapal perang berpengalaman di militer?
Di mana kita sekarang? Dunia baru. Meskipun kami tidak tahu seberapa jauh kami telah berpindah, pengamatan kami adalah bahwa bintang di sini 10 kali lebih redup daripada matahari di sektor asal surga, yang mana jauh dari cukup untuk mendukung dunia penggarap. Oleh karena itu, area ini seharusnya menjadi gurun tandus. Apa yang kita lakukan di gurun? Indera entitas hantu sangat berbeda dengan indera manusia. Ketika Mo Xuan dan yang lainnya berada dalam kondisi entitas hantu, mereka hanya bisa merasakan gelombang spiritual Liao yang kuat serta perhitungan, kreasi, dan pertanyaannya mengenai pakaian tempur kerangka mistik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, sama seperti Liao tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Liao berpikir sejenak dan memberitahu mereka peristiwa paling penting setelah ledakan Departemen Pemurnian sesingkat mungkin, termasuk invasi sektor setan darah, kompetisi pakaian kristal MP, persekutuan orbit gaib, dan penjelajahan Boneyard. Meskipun dia telah meninggalkan banyak detail menarik, 5 penggarap spektral masih sangat terkesan. Xiong Qili, salah satu dari 4 raja, mengulurkan salah satu lengannya yang sempit dan panjang dari logam cair dan menepuk bahu Liao. Untuk memadamkan skeleton dragon, Anda memutuskan untuk melompat ke kedalaman lautan bintang. Tuan Liao, itu luar biasa. Hua Yuanjia juga tersenyum. Ketika aku diberitahu bahwa seorang mahasiswa baru menetapkan tujuannya untuk menantang Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dan mengambil gelar Tanah Suci para Pemurni, aku berpikir bahwa dia pastilah seorang idiot yang bermulut besar. Tapi ternyata, dia adalah pahlawan sejati. Liao terbatuk karena malu. Seorang pahlawan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terhubung dengan kata itu suatu hari nanti. Namun rasanya sungguh luar biasa memikirkan perubahan yang terjadi pada dirinya selama beberapa tahun terakhir. Ketika dia masih di sekolah menengah, kunjungan Vian Glad Peng Hai ke SMA Nimbus Merah nomor 2 memberinya pelajaran pertama tentang betapa hebatnya para penggarap. Saat itu, dia ingin menjadi penggarap. Namun motivasi terbesarnya adalah rumor bahwa penggarap seperti Peng Hai semuanya tinggal di villa, mengendarai limusin, dan menghasilkan puluhan juta setiap tahun dengan mudah. Kemudian, di kereta kristal di utara menuju dataran tinggi terpencil, gambar 7 penggarap yang bertarung berdampingan dan mengorbankan diri mereka tanpa ragu-ragu telah terukir dalam ingatannya dan memungkinkan dia untuk membangkitkan akar spiritualnya keesokan harinya dan memulai perjalanan, jalur budidaya. Kemudian, dia terus melatih dirinya sendiri dengan kesuksesan proyek Mystic Skeleton sebagai targetnya. Namun keinginan utamanya tetaplah ketenaran. Dia tidak pernah berencana menjadi pahlawan suatu hari nanti. Namun demikian, setelah pertempuran kota Verdan Taran, perang 7 kota, dan misi yang tak terhitung jumlahnya di persekutuan orbit gaib, setelah menyaksikan para penggarap dan orang-orang biasa yang telah mengabdikan diri mereka pada medan perang pertumpahan darah bersama-sama dan pilihan mereka antara hidup dan mati, kepribadiannya telah diubah secara bertahap. Lalu, di Boneyard, membaca jurnal senior Gao Xingche dan membayangkan bencana masa depan yang menimpa sektor asal surga karena serangan mental skeleton dragon, dia tidak berpikir 2 kali. Liao yakin bahwa dia bukanlah pahlawan, dan dia tidak ingin menjadi pahlawan manapun. Dia hanya ingin menjadi apa yang selalu dia usahakan, seorang kultivator. Seorang kultivator seperti Ding Yin, Wei Qingqing, Guan Xiong, Gao Xingche, dan sebagainya. Tidak ada lagi. Mata Liao berbinar. Dia berkata, sekarang Anda telah mempelajari segalanya, kami berenang mengambang entah di mana di lautan bintang di dalam perahu yang dekat dengan sampah. Apa yang bisa kita lakukan untuk menemukan jalan pulang? Bab 437, Melangkah Maju. 5 penggarap spektral, termasuk Mo Xuan, terdiam untuk waktu yang lama. Logam cair tersebut menggelinding dengan gelembung-gelembung yang bermunculan tanpa henti seolah-olah sedang mendidih, menandakan bahwa mereka sedang berada di tengah pemikiran dan komputasi dengan intensitas tinggi. 10 menit kemudian, Profesor Mo Xuan akhirnya berbicara lagi. Dimanapun kita berada saat ini, masalah terpenting yang dihadapi adalah memperbaiki Sparkle dan membuatnya mampu melakukan lompatan luar angkasa 1 atau 2 kali. Ini adalah gurun yang gersang. Kita akan putus asa jika kita terjebak di sini. Liao menganggukkan kepalanya dan berkata dengan agak cemas, bagaimana situasi Sparkle? Sangat mengerikan. Profesor Mo Xuan menambahkan, menurut apa yang Anda katakan tadi, Sparkle mengalami kerusakan serius 7.000 tahun yang lalu dan terkunci di lapisan batuan bawah laut hingga baru-baru ini. Meskipun pengelola tingkat master telah memperbaiki kapal perang tersebut secara perlahan, mereka hanya mampu untuk memperbaiki komponen dan unit eksternal yang strukturnya relatif sederhana, sedangkan untuk peralatan sihir inti yang lebih presisi, seperti prosesor kristal mainframe, mereka tidak dapat memperbaikinya tanpa manipulasi pemurni. Setelah ribuan tahun, Sparkle akhirnya diperbaiki hingga berfungsi. Tapi kemudian, ia terlibat dalam pertempuran sengit melawan Skeleton Dragon, sebelum ia melakukan lompatan luar angkasa yang gila dan tanpa tujuan, 99% unit di dalamnya adalah sudah berada di ambang kehancuran pada saat itu. Setelah itu, Sparkle menghadapi badai kosmik dan hujan meteor. Bahkan cangkangnya sekarang sudah rusak. Seandainya kita tidak bangun tepat waktu, saya khawatir Sparkle akan hancur dan berakhir menjadi debu di alam semesta. Meskipun kami merawat kapal perang itu secepat dan selengkap mungkin, kami hanya memastikan bahwa strukturnya tetap utuh. Saat ini, Sparkle telah kehilangan sebagian besar dorongan dan kemampuannya, ia tidak lebih baik dari cangkang kosong. Oleh karena itu, apapun rencana kita ke depan, Sparkle harus kita benahi terlebih dahulu.
Tingkat pemurnian sparkle jauh melampaui pengetahuan sektor asal surga. Tidak mungkin mengembalikannya ke 100% hanya dengan sedikit dari kita. Syukurlah, sektor asal surga juga memiliki banyak pengalaman dalam menyempurnakan kapal perang kristal. Kita dapat memodifikasi sparkle, betapapun primitifnya, dan membuatnya mendapatkan kembali 30% kemampuannya. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Lalu, kita akan dapat melakukannya lakukan 1 atau 2 lompatan luar angkasa dan lompat keluar dari gurun terkutuk ini. Masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah kurangnya materi dan energi spiritual. Seorang juru masak tidak dapat membuat makanan tanpa bahan-bahan, betapapun terampilnya mereka. Tanpa bahan surgawi dan harta duniawi serta energi spiritual yang memadai, kita tidak akan mampu melakukan hal tersebut, pekerjaan pemeliharaan. Itu memang masalah yang rumit. Li Yao mulai merenung. Karena mereka berada di gurun, tidak terlalu banyak materi surgawi dan harta duniawi atau energi spiritual yang tersedia bagi mereka. Kalaupun ada, barang yang diinginkan kemungkinan besar terkubur di planet dan sabuk batu yang dekat dengan bintang. Dengan status sparkle saat ini, mustahil untuk terbang ke dekat bintang. Ketika mereka terlalu dekat, mereka mungkin akan langsung dilalap badai bintang karena perisai spiritual yang melemah. Setelah terdiam selama beberapa saat, Li Yao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru penuh semangat, "Tunggu, bagaimana kita kekurangan bahan surgawi dan harta duniawi serta energi spiritual? Bukankah mayat naga tengkorak berserakan di sekitar kita? Kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dari apapun yang tersisa, meskipun sebagian besar telah tersapu badai kosmik dan riam meteorit." Tulang-tulang skeleton dragon yang diperkuat semuanya diciptakan melalui seni rahasia 40.000 tahun yang lalu berdasarkan tulang-tulang binatang iblis yang paling tangguh pada saat itu. Tulang-tulang itu sangat keras. Meskipun sebagian besar peralatan sihir kuno di dalam tubuhnya telah dibor hingga menjadi debu dan kemampuannya telah hilang, sisa-sisanya dapat digunakan untuk mengisi celah dan lubang di sparkle. Daging transparannya sangat elastis, dapat diregangkan dari 10 meter hingga 100 meter dalam sekejap. Ia juga dapat mengimbangi serangan musuh seperti jeli. Bahan yang sangat bagus ini pasti akan meningkatkan kemampuan bertahan dan kelincahan ketika diterapkan pada tubuh, struktur kunci sparkle setelah kita sepenuhnya memahami misterinya. Ketika jiwa iblisnya dimusnahkan, banyak energi iblis yang tersisa, yang dapat diubah menjadi energi spiritual yang dapat digunakan sparkle melalui prosedur pemurnian. Energi spiritual tersebut juga dapat digunakan untuk pelatihan kita. Bagaimanapun, skeleton dragon telah memberi kita harta yang sangat besar. Dengan sisa-sisa tubuhnya, sangat mungkin untuk memperbaiki sparkle dan memulihkan kemampuan lompat luar angkasanya. Kata-kata Li Yao membuat Mo Xuan dan yang lainnya bersemangat. Selaput mereka berdenyut dengan cepat. Benar, membuat peralatan sihir dengan daging dan tulang binatang iblis adalah metode biasa dalam seni pemurnian. Kita semua berpengalaman dalam hal ini. Peluang keberhasilannya tidaklah kecil sama sekali. Selama sparkle diperbaiki, kita akan bisa melakukan lompatan luar angkasa lagi dan mendarat di dunia baru. Selama tidak tandus seperti ini, kita pasti bisa mengumpulkan material dan energi spiritual baru. Lompatan luar angkasa demi lompatan luar angkasa, kita pasti akan bertemu dengan penggarap lain di peradaban manusia lain di lautan bintang suatu hari nanti. Dunia baru para penggarap. Li Yao terpesona dengan gagasan itu. Keyakinan dan tekad muncul di dadanya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ya. Sektor asal surga berada di tepi lautan bintang. Karena kita tiba di tempat ini secara acak, sangat kecil kemungkinannya kita akan diteleportasi kembali hanya dengan satu lompatan luar angkasa. Sekarang kita tidak akan menemukan jalan pulang dalam waktu dekat, sebaiknya kita melangkah maju dengan percaya diri. Ke dunia baru para penggarap. Ke pusat alam semesta. Ke ujung bintang yang tak terbatas. Dunia di pusat alam semesta kemungkinan besar memiliki teknologi, peralatan magis, dan seni rahasia yang lebih maju daripada yang ada di sektor asal surga. Saya bisa belajar dari mereka dan melatih diri saya dengan gila-gilaan sehingga saya bisa menjadi lebih kuat. Aku masih terlalu lemah saat ini. Tahap dasar bangunan tingkat menengah sama sekali bukan apa-apa di hadapan para ahli sejati. Naga tengkorak akan membunuhku dengan mudah jika dia mendapatkan kembali 5% dari kemampuan puncaknya saat aku menghadapinya. Kapten Sparkle sebelumnya adalah seorang penggarap panggung jiwa yang baru lahir juga. Sparkle dapat berfungsi pada level 100% di tangannya. Tetapi penjabat kapten saat ini hanya berada di tingkat menengah dari Building Foundation Stage, yang hanya dapat mengeluarkan 10% dari potensi Sparkle. Senior Gao Xingche akan malu padaku jika dia mengetahui hal ini. Kalau begitu, sudah diputuskan secara resmi. Aku akan melintasi lautan bintang dan maju setidaknya ke tahap formasi inti dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, aku akan mencoba mengumpulkan beberapa peralatan sihir planet, jika bukan peralatan sihir bintang, sepanjang jalan. Lalu aku akan kembali ke sektor asal surga. Menurut ahli astrologi dari Star Glory Federation, perpaduan terakhir dari sektor asal surga dan sektor setan darah akan terjadi dalam 20 hingga 30 tahun. Sampai saat itu, tidak satu pun dari kedua dunia memiliki keunggulan dibandingkan dunia lainnya. Oleh karena itu, Li Yao menetapkan batas 10 tahun untuk dirinya sendiri. Dalam 10 tahun ke depan, dia akan mencoba membangun dirinya sendiri, menggali peralatan sihir yang kuat, dan kemudian mengumumkan kembalinya dia secara besar-besaran. Mo Xuan dan para penggarap spektral lainnya setuju dengan suara bulat. Profesor Mo Xuan tertawa puas.
Penggarap sektor asal surga selalu ingin menjangkau penggarap lain di pusat lautan bintang. Namun kapal luar angkasa kita masih terlalu terbelakang. Bahkan bintang-bintang di sekitar sektor asal surga belum sepenuhnya jelas bagi kita. Sekarang kita telah keluar dari sektor asal surga secara tidak sengaja, tentu saja kita perlu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk bepergian, berlatih, dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kita tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi dengan sejumlah besar peralatan sihir dan seni budidaya. Xiong Qili adalah seorang maniak perang. Dia berteriak, menurut pendapat saya, kita harus membangun kekuatan kita sendiri di lautan bintang dan membawa pulang armada kapal luar angkasa. Semua orang terhibur. Profesor Mosuan lalu berkata, membangun pasukan kita sendiri mungkin tidak diperlukan. Namun karena Sparkle, sebagai kapal luar angkasa eksplorasi multiguna, memiliki banyak laboratorium, bengkel pemurnian, dan ruang analisis bahan surgawi dan harta karun bumi, saya pikir cukup layak untuk dilakukan, kita bisa mendirikan cabang luar angkasa dari Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil di kapal ini. Tuan Liao, bukankah impian Anda selalu mengalahkan Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam dan mengambil alih gelar Tanah Suci para pemurni? Ini juga merupakan impian saya, serta seluruh dosen dan mahasiswa di departemen kami, yang tidak akan pernah terlupakan. Namun, sejujurnya, kecil kemungkinannya bagi kami untuk mewujudkan impian di dalam Star Glory Federation. Tapi sekarang semuanya berbeda. Saat ini, kami memiliki kapal luar angkasa eksplorasi serbaguna dari Star Ocean Imperium. Dengan sistem lompatan luar angkasa yang menakjubkan, kami diberkati dengan kesempatan untuk berhubungan dengan ratusan rasi bintang baru, peradaban manusia lainnya, dan dunia penggarap, dan peralatan magis, seni budidaya, dan teknik pemurnian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mari kita jadikan Sparkle sebagai markas kita karena kita akan mengeksplorasi, meneliti, dan mempelajari peralatan magis terbaik di alam semesta. Kita bahkan dapat merekrut keajaiban dengan potensi dalam pemurnian dari dunia lain atas nama Departemen Pemurnian dari Lembaga Perang Terpencil yang agung. Jika demikian, ketika kita kembali ke sektor asal surga dalam 10 tahun, kemampuan kita dalam pemurnian pasti akan ratusan kali lebih tinggi daripada Universitas Laut Dalam. Departemen kita akan menjadi tanah suci bagi para pemurni. Darah Liao mendidih saat dia mendengarkan. Mengalahkan Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam telah menjadi mimpinya bahkan sebelum dia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Namun, saat dia berjalan semakin jauh di jalur pemurnian dan mendaki semakin tinggi, ketangguhan Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam semakin jelas baginya. Memang benar bahwa Mystic Skeleton Battlesuit menekan Tiger King Battlesuit dan menjadi model jas kristal MP paling terkenal di Federasi. Namun, proyek setelan kristal MP hanyalah satu dari lusinan proyek dengan tingkat yang sama untuk Departemen Pemurnian Universitas Laut Dalam. Raksasa yang dikenal sebagai Laut Dalam, itu terlalu besar, terlalu kuat, dan telah hidup bertahun-tahun. Kegagalan proyek setelan kristal MP hanyalah sebuah goresan saja. Oleh karena itu, mimpi itu sudah lama tidak terpikirkan oleh Liao. Dia tidak melupakannya, tapi dia gagal menemukan cara untuk mencapainya. Namun saat ini, kata-kata Profesor Mosuan sekali lagi menyulut gairahnya. Mata Liao berkilauan, tinjunya mengepal. Dia sepertinya bisa melihat masa depan cemerlang dalam waktu 10 tahun. Suara Profesor Mosuan terdengar kasar, namun semakin keras dan berapi-api. Bukankah kamu selalu berencana untuk membawa kembali peralatan sihir yang luar biasa? Menurut pendapatku, karena Star Ocean Imperium telah hilang selama ribuan tahun, mustahil menemukan peralatan sihir bintang yang utuh namun belum dimiliki. Namun, bukankah kita semua adalah pemurni? Mengapa kita tidak membuat perlengkapan sihir luar biasa kita sendiri dengan Sparkle sebagai intinya? Usulan berani Profesor Mosuan hampir membuat mata dan lubang hidung Liao menyemburkan api. Dia akhirnya menyadari mengapa Profesor Mosuan dikenal sebagai orang gila di dunia penyulingan. Itu karena dia memang orang gila, bahkan lebih gila dari Liao sendiri. Merakit setiap komponen, mengukir setiap rune, dan menyempurnakan peralatan magis bintang yang dapat menekan seluruh galaksi dengan tangannya sendiri. Liao sangat gembira dan antusias hingga dia menari, meskipun ada rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Ayo kita bertukar pikiran dan mendiskusikan rencana modifikasi umum Sparkle sekarang. Bab 438, Maju, Berkilau. Akhir jilid I. 1 bulan kemudian, di tepi gurun yang dingin dan suram, serpihan peralatan sihir kuno yang berkilauan berputar dan mengambang. Sparkle menyelinap mendekat dari belakang tanpa mengeluarkan suara. Dua tali yang telah dimurnikan dari kulit dan urat skeleton memanjang dari bagian depan kapal luar angkasa, dan ketika mereka sampai di potongan itu, tali itu dengan cepat menyambarnya dengan dua cakar logam di ujungnya. Beberapa susunan rune pada potongan itu masih utuh, dengan sisa energi spiritual yang lemah. Merasakan adanya ancaman, ia segera membentuk dua perisai emas cerah. Namun, busur listrik biru dan ungu pada kedua cakar logam itu langsung menghancurkan pertahanan scrap itu, sebelum mereka menyematkan scrap itu dan membawanya kembali ke Sparkle. Satu lagi potongan peralatan magis kuno telah diambil. Nomor ID, 14.734. Analisis awal menunjukkan bahwa itu milik perisai kuno yang 79% telah dikumpulkan. Jika kita menggabungkannya ke dalam sistem pertahanan kita, kemampuan pertahanan Sparkle akan menjadi meningkat sebesar 3,2%. Sparkle hari ini benar-benar berbeda dari bulan lalu.
Material surgawi dan harta karun duniawi serta energi iblis yang keluar dari Skeleton Dragon hampir semuanya telah dikumpulkan oleh mereka, yang segera menghasilkan banyak uang. Sebagian besar bagian cangkang yang terlalu rusak untuk diperbaiki dirobek, dimurnikan menjadi bahan mentah, dan diganti dengan tulang perak, sisa peralatan sihir kuno, dan daging Skeleton Dragon. Karena waktu sangat penting, semua pekerjaan pemeliharaan dilakukan dengan cara yang paling praktis tanpa mempertimbangkan estetika sedikitpun. Semua tulang dan sisa-sisanya bertumpuk dalam keadaan yang tampak berantakan, membuat Sparkle tampak seperti sisa-sisa kapal luar angkasa yang compang camping, jika bukan tumpukan sampah yang telah mengambang di kosmos selama ribuan tahun. Namun pada prosesor kristal mainframe di dalam Sparkle, spesifikasi di berbagai aspek telah ditingkatkan secara signifikan. Diperkuat oleh tulang perak dan jaringan tubuh Skeleton Dragon, banyak bagian Sparkle yang memiliki kekerasan keseluruhan yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Di dalam bengkel pemeliharaan di bagian belakang kapal luar angkasa. Berdasarkan 7 rune spiritual yang baru saja kita analisis, dan dengan sisa bahan surgawi dan harta karun bumi, saya benar-benar dapat meningkatkan 8 susunan rune kekuatan dalam distribusi 8 trigram paling klasik, yang akan membuat kemampuan akselerasi sesaat Sparkle setidaknya 80% lebih tinggi dari sebelumnya. Jika demikian, kekuatan bor sinar mistik akan dapat ditunjukkan sepenuhnya. Betapapun tangguhnya musuhku, aku bisa menusuk mereka secara spiral dan mengebor lubang di jantung mereka. Wajah Liao memerah saat dia menamparkan meja dengan keras dengan tangan terbuka lebar. Akselerasi sesaat hanyalah omong kosong. Distribusi 8 trigram memang klasik. Namun rangkaian power rune dalam distribusi seperti itu hanya dapat memaksimalkan dorongan ketika kendaraan bergerak secara linier. Anda ingin bergerak dalam garis lurus ketika kita terlibat dengan kuat musuh di dunia baru. Kita hanya akan menjadi sasaran berjalan. Menurutku, kita harus berpikir lebih hati-hati dan menyempurnakan 12 susunan rune kekuatan dengan lebih sedikit dorongan. Distribusi rantai 12 bintang adalah rencana yang harus kita adopsi. Meskipun distribusinya menjamin akselerasi dan dorongan keseluruhan yang lebih sedikit, kelincahan kendaraan akan sangat ditingkatkan. Jalur kita akan menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Ini paling baik untuk gerakan menghindar dalam skala kecil dan akan secara signifikan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup saat kita berada diserang oleh musuh tak dikenal. Si Teng Fei, ahli dalam susunan power rune, melambaikan kedua lengan logam cairnya di udara dengan gila-gilaan. Untuk menyatakan bahwa dia juga memerah, permukaan logam cair ditutupi lapisan kemerahan. Li Yao terkekeh. Tentu saja, ini merupakan kelemahan umum dari distribusi 8 trigram yaitu perubahan arah menjadi janggal dan percepatan linier adalah yang terbaik. Tetapi saya telah menganalisis lebih dari 95 jenis susunan rune serupa dari dunia budidaya kuno dan menghasilkan 7 rencana peningkatan yang terinspirasi oleh susunan rune kontrol dari 15 pedang terbang kuno. Dengan merevisi distribusi 8 trigram tradisional, linear yang kuat akselerasi dipertahankan, dan kelincahan dalam berbelok dan menghindar meningkat pesat hingga mencapai tingkat rantai 12 bintang, jika tidak lebih tinggi. Si Teng Fei tidak bisa menahan cibiran. Kebetulan sekali, aku juga telah membuat banyak revisi pada rantai 12 bintang. Inti dari distribusi asimetris 7 bintang, distribusi angin menyapu, dan 7 distribusi susunan rune kekuatan klasik lainnya telah digabungkan ke dalamnya sekarang. Distribusi rantai 12 bintang yang saya sempurnakan tidak hanya memiliki kemampuan menghindar dan memobilisasi yang luar biasa, akselerasi sesaatnya juga sama bagusnya dengan distribusi 8 trigram. Li Yao curiga, apakah kamu melebih-lebihkan? Tunjukkan desain distribusimu. Si Teng Fei tersenyum meyakinkan. Tentu saja, saya sangat ingin melihat seberapa jauh Anda dapat melangkah dengan distribusi 8 trigram yang sudah usang. Ratusan berkas cahaya yang melayang di sekitarnya mulai berkedip, tempat desain struktur rumit yang tak terhitung jumlahnya terwujud. Dengan pipinya yang menggembung, Liao menatap sinar cahaya dan mengamatinya dengan cermat. Si Teng Fei juga terdiam. Tubuh logam cair bergetar hebat saat dia menganalisis rencana distribusi Liao. Sesaat kemudian, keduanya terlalu terkejut untuk berkata apapun. Ini adalah kejadian biasa yang terjadi setiap hari selama sebulan terakhir. Profesor Mo Xuan, Si Teng Fei, dan 4 raja lainnya dari Departemen Pemurnian telah mewakili metodologi pemurnian akar rumput terbaik. Pada tahun-tahun ketika mereka menjadi entitas fantom, mereka tidak diganggu oleh hal-hal sepele dan hanya mempertahankan hidup mereka dengan kemampuan komputasi mereka. Pada saat kritis, mereka mewarisi kemampuan komputasi entitas fantom lainnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah ahli terbaik dari sektor asal surga dalam seni pemurnian saat ini. Sebagai perbandingan, Li Yao adalah seorang profesional dalam teknik pemurnian kuno. Percikan cemerlang langsung meledak saat kedua pihak bertabrakan. Mereka bertengkar sengit setiap hari, seolah-olah 2 hujan meteor saling bertabrakan. Li Yao sering kali terpesona oleh teknik pemurnian modern mereka yang luar biasa menakjubkan. Mereka juga sering kali begitu terkejut dengan gagasan gila Li Yao sehingga kemampuan komputasi mereka hampir membeku. Bersama-sama, mereka seperti 6 ahli seni bela diri terbaik yang berlatih satu sama lain setiap hari. Sangat tercerahkan oleh ideologi yang berbeda, mereka menemukan bahwa efisiensi pelatihan mereka ratusan kali lebih tinggi dibandingkan saat mereka sendirian.
Karena tabrakan yang memicu inilah Sparkle diperbaiki dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan direnovasi menjadi kapal luar angkasa mirip monster yang dipadukan dengan tulang, daging, dan sisa-sisa yang memiliki kinerja tak tertandingi meskipun penampilannya mengerikan. Sementara Liao menggaruk kepalanya dengan penuh kekaguman, suara bersemangat Profesor Mo Xuan yang luar biasa bergema di rangkaian rune penyiaran di sudut kabin. Liao, aku telah membuat penemuan baru. Datanglah ke kokpit sekarang. Di dalam kokpit, Profesor Mo Xuan berkilauan dengan frekuensi tinggi, menunjukkan bahwa dia sangat bersemangat. Selama beberapa hari terakhir, pemeliharaan dan modifikasi Shell hampir selesai. Profesor Mo Xuan sibuk dengan pemulihan prosesor kristal mainframe. Saya menemukan keping kristal jauh di dalam prosesor kristal rangka utama yang telah terbakar sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh meteorit. Setelah 3 hari 3 malam pemeliharaan dan rekayasa balik di tingkat master, saya akhirnya memecahkan beberapa informasi potongan-potongan, termasuk koordinat suar bintang. Kata-kata Profesor Mo Xuan menimbulkan gelombang setinggi ribuan meter di hati Liao. Koordinat suar bintang menandai lokasi susunan teleportasi. Selama mereka memasukkan koordinasi ke dalam sistem lompatan luar angkasa, kemungkinan besar mereka akan dipindahkan ke suatu tempat dekat suar bintang khusus ini. Karena suar bintang jelas merupakan bangunan buatan manusia, kemungkinan besar dunia penggarap lain mungkin berada di sekitar suar bintang khusus ini. Profesor Mo Xuan melanjutkan berkata, saya memeriksa ulang koordinat suar bintang dengan informasi lain yang saya kumpulkan dari prosesor kristal mainframe. Kesimpulan saya adalah bahwa koordinat tersebut mungkin mewakili galangan kapal antar bintang di Star Ocean Imperium. Menurut jurnal senior Gao Xingche, Sparkle mengalami modifikasi luar biasa selama perhentian terakhir mereka, di mana senjata utama kapal luar angkasa digantikan oleh bor sinar mistik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa galangan kapal antar bintang harus menjadi pangkalan armada berskala besar dengan fasilitas pemeliharaan dan pemurnian yang melimpah yang memungkinkan kapal luar angkasa canggih seperti Sparkle untuk dimodifikasi dan diubah. Menurutmu apa yang bisa kita peroleh dari pangkalan seperti itu? Liao sangat tertarik, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Senior Gao Xingche mengatakan dalam jurnalnya bahwa mereka kehilangan kontak dengan markas mereka setelah mencapai Boneyard. Kemungkinan besar markas itu dihancurkan dalam pemberontakan Armageddon. Tidak masalah. Profesor Mo Xuan menambahkan, untuk pangkalan dengan kemampuan perbaikan dan modifikasi yang luar biasa seperti ini, pangkalan itu pasti dibangun di tempat yang terdapat banyak energi spiritual, material surgawi, dan harta karun bumi. Bahkan jika militer telah dihancurkan, dunia di mana suar bintang berada pasti masih memiliki kekayaan yang sangat besar. Setidaknya, kita pasti dapat memperoleh lebih banyak sumber daya di sana daripada yang kita dapat di gurun ini. Setelah kita berteleportasi ke sana, kita akan dapat memperoleh energi spiritual yang cukup dan bahan. Mempertimbangkan situasi dengan hati-hati sejenak, Liao menyadari bahwa itu adalah asumsi yang sangat masuk akal. Jika beruntung, dia mungkin bisa mengunjungi pangkalan logistik Star Ocean Imperium. Dia yakin dia bisa menggali sesuatu yang berguna di sana. 10 hari kemudian, pintu ruang pelatihan terbuka lebar, mengeluarkan angin dingin yang menusuk. Di dalam ruangan, gravitasi ditingkatkan menjadi 20 kali normal dan suhunya minus 150 derajat. Liao praktis telanjang, hanya mengenakan celana boxer. Dia melangkah keluar ruangan. Tidak ada setitik pun embun beku di kulitnya, warnanya merah, bersinar, dan elastis. Kekuatanku telah pulih sepenuhnya. Mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan agung mengalir di dalam daging dan darahnya, Liao tersenyum puas. Gejala sisa yang dia derita dari pertarungan sengit melawan Skeleton Dragon telah hilang sepenuhnya sekarang. Karena ledakan benih spiritual, anggota tubuh, pembuluh darah, saraf, dan organ dalamnya semuanya telah dibersihkan hingga terlahir kembali sepenuhnya. Selama tahap ledakan benih, dia telah merasakan perasaan para penggarap panggung jiwa baru lahir yang mendominasi seluruh dunia hanya dengan tangan mereka sendiri. Kristal kecerahan mengalir dalam jumlah besar yang dia konsumsi dengan tergesa-gesa belum sepenuhnya dicerna. Beberapa sisa makanan yang juga mengandung energi spiritual yang sangat besar disimpan di dalam tubuhnya, yang tentunya akan sangat membantu dalam pelatihannya di masa depan. Meskipun ia hanya berada di tingkat menengah tahap fondasi bangunan, Liao sangat yakin dengan jalur kultivasinya di masa depan, karena ia telah melihat dengan jelas apa yang ia kejar alih-alih berlarian seperti lalat tanpa kepala. Ayo pergi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Liao melangkah ke kokpit dengan semangat tinggi. Di dalam kokpit, semua persiapan untuk lompatan luar angkasa telah selesai. 5 penggarap spektral telah memanipulasi logam cair dan melebur ke dalam unit kunci Sparkle, memantau fungsi semua peralatan magis di kapal. Di dalam menu operasi, koordinasi suar bintang telah diketik. Masih ada hal penting yang harus dilakukan. Duduk di kursi kapten, Liao mengusap menu operasi dengan cepat. Pada cangkang Sparkle yang baru, sebuah panci semerah darah, lapang seperti api, dan cemerlang seperti bintang menggantikan lambang naga merah menelan matahari dari Star Ocean Imperium. Perlahan-lahan ia menampakkan dirinya dan semakin jelas hingga bersinar. Seekor naga menakutkan sedang berjongkok di atas mutiara raksasa yang di dalamnya terdapat 9 pentagram berkilauan. Itu adalah naga bangkit dari 9 bintang, bendera nasional Federasi Bintang Kemuliaan dan lambang pertempuran untuk penggarap sektor asal surga. Menatap alam semesta gelap di depannya yang tampak seperti langit malam, Liao tersenyum dan meletakkan tangannya pada rune spiritual yang meluncur pada berkas cahaya.
Lalu dia mendorongnya ke depan dan berteriak, "Majulah, Sparkle." Bab 439, Alam Semesta yang Indah. Ini adalah konstelasi yang glamor. Sejauh mata memandang, debu kosmik berwarna-warni dan pecahan dunia ada di mana-mana. Gelombang spiritual yang kuat melonjak seperti banjir sungai dan bertabrakan satu sama lain, menimbulkan riak-riak yang tampak seperti pelangi yang menyebar ke kejauhan. Di tepi konstelasi, suar bintang super besar dengan diameter lebih dari 1000 meter mengambang tanpa suara. Suar bintang berbentuk oval dan tampak seperti buah zaitun monolitik. Setelah hampir 10.000 tahun hanyut, permukaannya menjadi berlubang dan gundukan akibat meteor. Banyak meteorit tajam yang menusuk ke dalamnya. Bahkan lambang naga merah menelan matahari agak memudar saat ini. 8 jaring besar direntangkan dari suar bintang. 4 jaring telah dijahit dengan potongan logam dan membran yang diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan jaring tersebut menyerap energi spiritual yang berharga dari bintang, badai kosmik, dan gelombang spiritual. Lubang pada 4 jaring lainnya berbentuk mini. Mereka dirancang untuk menangkap meteorit dan debu yang lewat dan mengangkutnya ke dalam suar bintang tempat materi surgawi dan harta karun bumi di dalam materi tersebut akan dimurnikan untuk tujuan pemeliharaan diri. Persis seperti itu, suar bintang berputar perlahan. Pada tingkat yang tidak terlihat oleh mata manusia, ia memancarkan sinar mistik dalam ribuan warna berbeda, menyiarkan lokasinya ke seluruh dunia yang dapat menerima sinyal tersebut. Saat itu, susunan rune di dalam suar bintang dipicu oleh kekuatan aneh. Seolah-olah hewan yang sedang tidur telah terbangun, banyak tanda pada suar bintang menyala dalam reaksi berantai. Antena logam yang tak terhitung jumlahnya sepanjang ratusan meter menonjol keluar dari suar bintang, membuat ukurannya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tubuh ovalnya terbelah dua, riak menyebar dari pusatnya ke tempat yang sangat jauh, meliputi puluhan ribu kilometer persegi dalam sekejap. Saat suar bintang berputar perlahan, konstelasi dalam radius puluhan ribu kilometer persegi bermandikan kecerahan emas lembut. Kemudian, rune itu berkedip. Kecerahan emas tampak mendidih. Banyak gelembung kecil bermunculan. Salah satu, gelembung, itu tiba-tiba berputar dan kabur, sebelum menyempit menjadi bentuk kapal luar angkasa. Gelembung itu pecah. Sebuah kapal luar angkasa muncul tiba-tiba di angkasa entah dari mana. Setelah teleportasi antar bintang yang berkepanjangan, cangkang kapal luar angkasa kembali rusak, membuatnya terlihat agak kuyuh. Namun lambang naga bangkit 9 bintang di bagian depan kapal luar angkasa masih bersinar cemerlang. Suar bintang telah menyelesaikan panduannya. Sinar mistik emas diserap kembali ke dalam tubuhnya, antena pemandu mundur. Tubuh yang telah terbelah dua berkumpul kembali menjadi satu dan kembali terdiam menunggu kedatangan tamu antar bintang baru. Kami berhasil. Kokpit Sparkle kini menjadi lautan sorak-sorai. Sistem penyelidikan Sparkle telah memindai penampakan suar bintang dengan jelas. Bahkan lambang naga merah menelan matahari yang berbintik-bintik pun terlihat jelas di gambar. Menurut buku-buku kuno, semakin besar suar bintang, semakin tinggi tingkatnya dan semakin banyak konstelasi dan dunia yang dapat dicakupnya. Suar bintang yang didirikan Liao di Boneyard berada pada tingkat paling rendah, yang hanya bisa memancar hingga kurang dari 10.000 tahun cahaya jauhnya. Tapi suar bintang di depan ini berdiameter lebih dari 1000 meter. Itu pasti merupakan peralatan sihir super besar tingkat tinggi bahkan di era Star Ocean Imperium. Untuk menyelesaikan arsitektur raksasa seperti itu diperlukan energi spiritual dan material surgawi serta harta duniawi dalam jumlah besar. Karena Star Ocean Imperium telah membangun suar bintang yang canggih di tempat ini, dunia di sini pasti sangat penting. Sebagai kapal luar angkasa eksplorasi serbaguna, Sparkle memiliki banyak peralatan ajaib yang berbeda. Benang spiritual Liao meluas ke prosesor kristal mainframe dan mulai merasakan kondisi dasar dunia. Baik, setelah mengembara di tanah tandus selama lebih dari sebulan, Liao merasa seperti seekor tikus yang jatuh ke dalam tangki beras setelah dia tiba di dunia baru. Dunia ini memang makmur. Meskipun Sparkle berada cukup jauh dari bintang, gelombang spiritual di dekatnya masih sangat kuat. Sparkle baru saja memulai pencarian ketika mendeteksi beberapa kelompok debu kosmik dan badai kosmik dengan energi spiritual yang melimpah. Namun, energi spiritual di dunia ini terlalu melimpah, sampai-sampai bisa dibilang kacau balau. Ya, kacau. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada dunia ini sebelumnya. Sparkle gagal mendeteksi banyak planet stabil tetapi telah menemukan banyak sabuk batu, sabuk sampah, dan pecahan dunia. Tampaknya lebih dari separuh dunia di sini telah hancur berkeping-keping sejak lama. Setengah hari kemudian, sambil mengemudikan Sparkle, Liao terbang menuju beberapa koordinat di mana reaksi logam sangat luar biasa intens. Setelah terbang selama 5 hari 5 malam, dia akhirnya sampai di koordinatnya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah medan pertempuran kuno yang tak terbatas. Medan pertempuran kuno ini ribuan kali lebih besar dari sisa-sisa medan pertempuran kuno di orbit sekitar Boneyard. Liao tidak bisa melihat tepian medan pertempuran meski pemandangannya luar biasa. Itu seperti lautan sisa-sisa. Sisa-sisa kapal perang yang berlubang, benteng bintang yang rusak, anggota badan jas kristal dan penggarap yang patah, serta logam-logam dan sisa-sisa tulang yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengambang di ruang gelap, secara diam-diam menampilkan hasil dari perang berdarah dan penuh kekerasan ribuan tahun yang lalu. Tapi ini hanyalah salah satu medan pertempuran kuno di dunia ini. Peralatan ajaib penyelidikan Sparkle telah mendeteksi selusin lokasi lain yang lebih dekat ke pusat konstelasi yang mengirimkan reaksi logam serupa.
Dilihat dari jarak dan intensitas reaksinya, sisa-sisa itu memiliki skala yang sama dengan tempat dia berada. Tampaknya kesimpulan kami benar. Dunia ini dulunya adalah pangkalan militer penting dari Star Ocean Imperium. Namun selama pemberontakan Armageddon, sebuah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Miliaran penggarap dan penggarap iblis yang memberontak terlibat dalam pertempuran sengit. Mungkin, beberapa dunia di dekatnya juga terlibat. Konstelasi tempat kita berada saat ini sepenuhnya meledak dan menimbulkan kekacauan, gumam Liao. Lalu dia bersemangat lagi. Sambil menggosok-gosok perutnya, dia berseru, tetapi ini sangat baik bagi kami. Dengan begitu banyak peninggalan medan pertempuran kuno, kami selalu dapat menemukan bahan-bahan yang berguna bagi kami, meskipun sebagian besar peralatan sihir dan kapal luar angkasa telah hancur. Bersama dengan energi spiritual yang melimpah, itu seharusnya cukup bagi kita untuk lebih lanjut memodifikasi dan memperkuat Sparkle. Sebelum Mosuan dan yang lainnya dapat merespons, lampu merah tiba-tiba berkedip di dalam kokpit. Arai rune penyiaran mengirimkan peringatan mendesak. Gelombang spiritual yang intens terdeteksi. Aktivitas makhluk intelektual terdeteksi. Mata Liao langsung bersinar. Kecepatan tangannya ditingkatkan ke tingkat yang baru saat dia memicu peralatan sihir probe. Dia menemukan bahwa bagian tengah relik itu diselimuti oleh sekelompok kabut abu-abu samar, yang membuatnya tampak seperti cangkang telur bundar. Di sekitar kabut abu-abu banyak terdapat bekas-bekas yang menyerupai kapiler, pertanda jelas bahwa solidaritas kabut abu-abu tersebut sedang diganggu oleh banyaknya benda yang beterbangan keluar masuk. Itu adalah pecahan dunia, yang cukup besar. Liao sangat tertarik. Sebuah fragmen dunia pada awalnya merupakan bagian dari dunia yang utuh. Mereka hanya muncul karena runtuhnya dunia induk tempat mereka berada. Hukum alam yang membuat mereka ada sama sekali berbeda dari hukum alam yang utuh. Mereka bisa tetap stabil meski diameternya hanya puluhan kilometer, dengan udara, sinar matahari, air, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Bagus sekali. Liao menjilat bibirnya dan menelannya. Meskipun ia memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada orang biasa sebagai seorang kultivator, ia masih tidak sabar untuk menikmati udara segar setelah sekian lama menghirup udara daur ulang di dalam Sparkle. Namun, seseorang tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Sebagai burung pemakan bangkai, yang lahir dan besar di kuburan peralatan sihir, Liao tidak akan melebih-lebihkan integritas manusia tertentu. Lingkungan dunia yang kacau seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa manusia yang masih hidup di sini bukanlah orang yang paling toleran di alam semesta. Untuk sesaat, perasaan familiar tiba-tiba muncul di benak Liao. Dunia ini hancur dan kacau, penuh dengan peninggalan medan pertempuran kuno yang luas dan sampah tak ternilai yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ini, kuburan peralatan sihir, tingkat alam semesta? Mari kita lihat harta karun apa yang bisa kita gali di tempat ini. Liao tersenyum percaya diri dan berkata kepada Mosuan, sekarang tanda-tanda makhluk hidup telah terdeteksi, mari kita laksanakan rencana, infiltrasi. Liao mengangkat tangan kanannya dan menempelkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dahi di atas akar rohaninya. Dia menggumamkan mantra saat kosmos ring miliknya berkilauan. Sua, adegan aneh terjadi. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti cahaya hitam dan merah. Rentang kecerahan yang mengalir dan mengikatnya. Sepertiga detik kemudian, kecerahan telah terkonsolidasi sepenuhnya. Battlesuit Mystic Skeleton melindunginya. Ini adalah seni rahasia untuk mengambil setelan kristal dari cincin kosmos di era Star Ocean Imperium. Di masa lalu, setelah Liao mengambil jas kristalnya, dia harus membukanya dengan pikiran telepati, berbalik, dan berjalan ke dalamnya. Seluruh proses akan memakan waktu lebih dari 5 detik. Jika dia bertunangan dengan seorang ahli super, dia akan hancur berkeping-keping sebelum dia bisa mengenakan setelan kristalnya. Namun jika dia mengenakan setelan kristalnya sepanjang waktu, tidak hanya akan menghabiskan banyak energi spiritual, kemungkinan dia terekspos juga akan sangat meningkat, belum lagi dia tidak akan mampu mengenakan banyak pakaian ketat, ruang seperti kokpit pesawat ulang-alik bersenjata. Namun, dengan seni rahasia Star Ocean Imperium, dia akan bisa mengenakan setelan kristalnya dalam 1/10 detik ketika dia sudah lebih mengenalnya. Itu hanya satu dari 20 atau lebih seni rahasia yang tercatat dalam jurnal senior Gao Xingche. Battlesuit Mystic Skeleton pada saat ini juga telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Tulang perak dalam jumlah besar, sisa peralatan magis kuno, serta daging dan darah yang diambil dari Skeleton Dragon telah diintegrasikan ke dalam Mystic Skeleton Battlesuit. Bersama dengan Mosuan dan 4 raja yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka mempelajari pakaian tempur kerangka mistik, banyak rencana penguatan dan modifikasi telah dirumuskan setelah benturan kebijaksanaan mereka. Saat ini, permukaan jas tempur kerangka mistik telah diperkuat oleh banyak tulang perak, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Liao juga telah merobek banyak gading dari tengkorak raksasa di lengan Skeleton Dragon. Setelah mencampurkannya dengan sisa peralatan magis kuno, dia menyempurnakannya menjadi tanduk kepala dan duri tempur dan menambahkannya ke siku, lutut, helm, dan bahu dari pakaian tempur kerangka mistik. Adapun daging dan darah Skeleton Dragon, yang ternyata sangat kuat, digunakan untuk mengisi celah sendi dan bagian dalam jas kristal. Bahan tersebut merupakan penyangga terbaik yang bahkan mampu menghalau serangan musuh ke seluruh bagian tubuh. Dengan teknik 1000 tempering 100 pemurnian, yang memberi Liao kemampuan pertahanan yang mengesankan, Liao yakin bahwa dia bisa mengertakkan gigi dan menahan serangan kekuatan penuh penggarap tahap formasi inti jika dia menderita.
Bab 440, kontak pertama. Retakan, retakan. 5 cakar tajam mencuat dari lengan kirinya, yang telah dimurnikan dari tulang perak dan sisa peralatan sihir kuno. Itu memiliki suasana kebrutalan dan haus darah dari binatang iblis serta aura kuno dan kuno. Kekerasan, kekuatan, fleksibilitas, dan konduktivitas energi spiritualnya puluhan kali lebih tinggi dibandingkan paduan super pada umumnya. Dengan pemikiran telepati dari Liao, cakar tajam itu mulai bergetar dengan frekuensi tinggi, memicu busur listrik ungu dan api biru, yang kecerahannya menyatu menjadi hampir seperti nyata. Kerusakan serangannya akan menjadi 5 kali lebih kuat dari sebelumnya saat dia melakukan seni cakar api biru listrik ungu. Dia menghunuskan pedang pemotong angin darah rebus dengan tangan kanannya. Tubuh pedang berwarna merah itu tampak sangat mirip dengan sebelumnya. Tapi ada riak-riak yang disebabkan oleh rune di atasnya sekarang. Liao mengayunkan pedangnya. Setelah bunyi, sua, tubuh pedang itu terbelah menjadi puluhan bagian seperti tulang belakang. Setiap bagian dihubungkan ke bagian berikutnya dengan daging transparan skeleton dragon yang setipis rambut. Di bawah energi spiritual yang melonjak, pedang itu memanjang hingga hampir 100 meter, menari dan mengelilinginya seperti ular boa aneh yang memamerkan taringnya. Jangkauan serangan dari pedang pemotong angin darah rebus yang diperkuat telah diperluas hingga 100 meter persegi. Beberapa mode serangan ditambahkan, dan sudut serangan jauh lebih tidak terduga. Adapun senapan mesin Vulkan 6 laras berkepala 3 favorit Liao, larasnya juga telah ditingkatkan secara signifikan. Lebih penting lagi, karena banyak tulang perak dan potongan peralatan sihir kuno sudah terlalu rusak untuk ditata ulang, Liao telah menyempurnakannya menjadi peluru perak khusus dan menyegel energi iblis skeleton dragon yang kuat ke dalamnya, sebelum melakukan pembaptisan darah dengan mencampurkan darah dari ujung jarinya, ujung lidahnya, dan dari hatinya dengan pemikiran telepati. Begitu pelurunya terpicu, dia akan bisa mengendalikannya sepenuhnya sesuai keinginannya. Itu seperti pedang terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bisa pergi kemanapun dia mau. Battle Suit Mystic Skeleton yang telah ditingkatkan secara komprehensif sangat mengerikan dan mematikan, dan dalam segala hal mengintimidasi. Jika berada di sektor asal surga, spesifikasinya akan sama bagusnya dengan setelan kristal super penggarap panggung jiwa baru lahir, atau bahkan lebih baik. Selain itu, Mo Xuan juga telah melakukan banyak modifikasi pada prosesor kristal dari Mystic Skeleton Battle Suit dan memasangkannya dari jarak jauh ke prosesor kristal Mainframe Sparkle. Dalam jarak tertentu, Liao dapat mengendalikan Sparkle dengan pikiran telepati bahkan jika dia tidak berada di dalamnya. Meskipun Liao berada jauh dari Sparkle, selama mereka berada di dunia yang sama tanpa terlalu banyak gangguan, mereka akan dapat membangun saluran komunikasi dan menghubungi satu sama lain. Kecerahan perak mengalir perlahan di antara celah dari Mystic Skeleton Battle Suit yang merupakan bagian dari pengelola level Master. Liao membawanya bersamanya untuk pekerjaan pemeliharaan sederhana. Liao juga menyimpan banyak tulang perak, sisa peralatan magis kuno, dan daging skeleton dragon di dalam cincin kosmos miliknya. Dia akan mampu menyelesaikan modifikasi yang lebih rumit ketika situasi sebenarnya menuntut. Liao, pada saat ini, benar-benar bersenjata lengkap. Namun, dia masih belum puas. Dia menyentuh dahinya dengan kedua jarinya lagi. Banyak komponen tambahan muncul di Mystic Skeleton Battle Suit. Ini adalah plugin yang telah mereka sempurnakan berdasarkan mekanisme ekstensi Ares, namun tidak memberikan kemampuan tambahan sama sekali, itu hanyalah lapisan kamuflase. Sebentar lagi, jas tempur kerangka mistik ditutupi lapisan pelat baja yang rusak dan compang camping. Banyak bagiannya yang berkarat seolah-olah telah terkorosi oleh sesuatu. Siapapun yang melihat setelan kristal itu akan mendapat kesan bahwa setelan kristal itu akan hancur dalam hitungan detik berikutnya. Liao mengamati penampilannya dengan kamera kristal dan mengangguk puas. Kemudian, dia mencapai sebuah kabin di tengah kapal luar angkasa. Kapsul pelarian berbentuk oval yang telah lama disiapkan telah menunggu dengan sabar. Cangkangnya penuh dengan kotoran yang jelas-jelas merupakan hasil hujan meteorit kecil, menandakan bahwa ia telah melalui perjalanan yang panjang dan berbahaya. Setelah aku lepas landas, kamu bersembunyi saja di kedalaman medan pertempuran kuno dan menutupi permukaan Sparkle dengan sisa-sisa compang camping di dekatnya. Cobalah untuk menyembunyikan Sparkle dan dirimu sendiri. Ada ribuan sisa kapal luar angkasa di tempat ini. Bersembunyi di sini seperti meletakkan kerikil di dasar sungai. Tak seorang pun akan melihat sesuatu yang tidak normal sama sekali. Kamu juga bisa menjelajahi peninggalan kuno dan mencari sisa-sisa berharga, tapi jaga dirimu. Keselamatan dulu. Jika ada yang salah di pihak saya akan menghubungi Anda dan Anda dapat memperkuat saya sesegera mungkin. Liao merangkak ke dalam kapsul pelarian setelah memberikan instruksinya kepada Mo Xuan dan yang lainnya. Itu adalah rencana yang mereka sepakati setelah diskusi panjang. Ketika mereka menemukan dunia baru penggarap, Liao dan Sparkle akan berpisah satu sama lain dan memulai operasi masing-masing sampai detail dunia baru diketahui. Lagi pula, ukuran Sparkle terlalu besar. Kapal luar angkasa itu panjangnya 200 meter. Itu hanyalah milet dibandingkan dengan alam semesta yang luas. Namun, itu akan menjadi target yang cukup mencolok di atmosfer. Seseorang pasti akan menyadarinya. Jika kekuatan kuat yang membanggakan satu atau bahkan lebih penggarap tahap jiwa baru lahir tinggal di planet ini, Sparkle akan seperti masuk ke dalam jebakan. Jika Liao sendirian, targetnya akan jauh lebih kecil, dan dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan bebas.
Begitu dia terjebak dalam bahaya, Sparkle akan menjadi kartu trufnya untuk membalikkan keadaan. Yakinlah, kami pasti akan membuat Sparkle lebih kuat dari sekarang saat kamu pergi. Profesor Mo Xuan menyeringai. Li Yao tersenyum. Memicu pemikiran telepatinya, dia mengaktifkan kapsul pelariannya, yang meluncur keluar dari Sparkle dan menyelam ke dalam pecahan dunia yang diselimuti kabut abu-abu. Ci. 16 miniatur rangkaian power rune di sekitar kapsul pelarian menyemburkan aliran udara tipis. Mengemudikan kendaraan dengan hati-hati, Li Yao menghindari sisa-sisa dengan jarak yang dekat. Namun, dia sengaja menabrak satu atau dua sisa, meninggalkan lubang baru pada cangkang kapsul pelarian agar lebih seperti kapsul asli. Ketika dia mendekati kabut abu-abu, dia bahkan menabrak sisa-sisa yang sangat tajam, yang menghasilkan lubang raksasa pada kapsul pelarian dan menyebabkan seluruh udara bocor keluar. Oleh karena itu, dia punya alasan yang tepat untuk mengenakan setelan kristal. Kapsul pelarian itu melesat ke dalam kabut abu-abu dan mendarat menuju pecahan dunia. Mu Ping mendengus. Dia menelan berkali-kali namun akhirnya gagal menahannya. Seteguk darah hitam dimuntahkan. Helmnya langsung dipenuhi bau darah yang menyengat. Kita kacau. Bahkan tentara bayaran Exos yang kita pekerjakan telah terbunuh secara mengenaskan. Apa yang bisa dilakukan udang di kota? Mu Peng putus asa. Dia berusia 60-an. Bekas luka yang saling berhubungan di wajahnya yang kuyu memang menakutkan, tapi itu juga menunjukkan senioritasnya di medan perang. Tapi saat ini, bukan api tekad yang berkobar di mata Mu Ping, tapi ketakutan yang paling dalam. Di depannya, di dataran tinggi logam, lebih dari 10 Exo mengepung makhluk besar yang panjangnya puluhan meter, melancarkan serangan sia-sia tanpa henti. Beberapa Exo lainnya menangis sedih di antara tumpukan sampah dengan pakaian kristal yang rusak. Beberapa Exo lainnya terdiam. Darah mengalir keluar dari pakaian kristal mereka. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Orang besar, tampak seperti kepiting, hanya saja berkali-kali lebih besar dan seluruhnya terbuat dari batu. Banyak bagian penting tubuh yang memancarkan cahaya metalik kusam. Garis-garis spiral tumbuh di cangkangnya. Jejak rune aneh masih bisa ditemukan di garis-garis itu. Ia bahkan membawa meriam kristal berkepala dua di punggungnya. Kepiting raksasa itu tampak seperti hibrida dari binatang iblis dan mesin. Tampaknya itu adalah iblis dari neraka berdarah yang muncul di dunia manusia. Ledakan. Meriam kristal di belakang kepiting raksasa tampaknya jauh lebih mengancam nyawa daripada perlengkapan sihir jarak jauh Exos. Setiap kali melepaskan tembakan, 3 hingga 5 orang akan terhempas. Dalam kesibukan, banyak Exo lainnya yang diculik oleh penjepit menakutkan. Setelah terdengar suara retakan, beberapa bagian tubuh mereka akan terpotong dari tubuhnya. Kota ini hancur, Mu Ping berpikir dengan sedih. Tapi dia membuka matanya lebar-lebar dan meraung. Sambil memegang pedang rantainya yang telah kehabisan energi spiritual, dia menyerang ke depan lagi. Saat itu, guntur bergemuruh di langit. Gugusan kecerahan yang ratusan kali lebih menyilaukan daripada bintang jatuh justru menghantam pusat medan pertempuran, menghasilkan kawah sedalam beberapa meter dan menimbulkan pecahan batu dan serpihan logam yang tak terhitung jumlahnya seperti bunga. Medan perang segera diselimuti asap. Para Exos dan binatang iblis semuanya terkejut. Medan perang yang berdarah segera terperangkap dalam keheningan yang canggung. Apa ini? Kapsul pelarian yang rusak. Li Yao menendang pintu kapsul yang sudah cacat itu hingga terbuka. Kamera kristalnya segera menangkap kepiting iblis yang sedang mengayunkan penjepit besarnya. Dia mengerutkan kening. Untuk berpura-pura bahwa dia telah hanyut di lautan bintang dan hanya jatuh ke dalam pecahan dunia secara tidak sengaja, Li Yao melepaskan kendali susunan power rune setelah dia menerobos kabut abu-abu dan membiarkan kapsul pelarian jatuh bebas, didorong oleh gravitasi. Dia tidak menyangka akan berakhir di tengah medan pertempuran. Kamera kristal dari Mystic Skeleton Battle Suite melirik semua orang di tempat. Li Yao mempelajari setelan kristal yang dikenakan Exos dengan pandangan seorang profesional. Dia menemukan bahwa, meskipun semua setelan kristal memiliki model yang berbeda, gayanya sama-sama canggung. Panjangnya lebih dari 2,5 meter, dengan pelat baja yang terlalu tebal dan sambungan yang terlalu kasar. Itu tidak terlihat seperti pakaian kristal yang dikhususkan untuk pertempuran, tapi pakaian yang telah dicampur untuk menambahkan peralatan sihir teknik. Apakah kamu bercanda? Dunia ini begitu mewah hingga membekali para pekerja teknik dengan pakaian kristal. Juga, kenapa aku tidak bisa merasakan sedikitpun energi spiritual dari Exo itu? Mereka dapat menutupi energi spiritual mereka dengan sangat terampil sehingga mereka mirip dengan orang biasa. Itu tidak benar. Tak sedikit dari mereka yang tergeletak di tanah. Ini adalah momen kritis dalam sebuah pertempuran. Saatnya membakar jiwa seseorang dan meledakkan benih spiritualnya. Siapa yang akan menyembunyikan kemampuannya pada saat seperti itu? Binatang iblis di belakangnya juga memberinya kejutan besar. Itu bukan karena energi iblis kepiting itu terlalu besar, tapi karena meriam kristal berkepala dua di punggungnya. Meriam kristal telah disempurnakan dengan gaya yang berbeda dengan peralatan sihir manapun yang pernah dilihat Li Yao. Larasnya sempit dan panjang, dikelilingi oleh duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, memberikan kesan jahat yang tidak diragukan lagi. Sekali melihatnya saja sudah cukup untuk memenuhi hati seseorang dengan rasa takut. Hibrida binatang iblis dan peralatan sihir. Apa ini? Li Yao telah berpikir untuk menyembunyikan kemampuannya sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun saat ini,
Hal tersebut sepertinya mustahil karena kepiting raksasa tersebut sangat terkejut dengan kemunculan kapsul pelarian yang tiba-tiba. Tampaknya marah oleh si penyusup, ia menyerang Liao dan menikam Liao dengan penjepitnya yang ditutupi duri tajam, sementara lapisan kemerahan seperti gelombang muncul di cangkang besinya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.